ikut daripada saya nanti dipecat. Iya, targetnya seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam. kita semua. Yang terhormat Bapak Sabto Anggoro selaku founder dari Padepokan Asa, yang terhormat Bapak Ono Purbo selaku narasumber pada sore hari ini, yang terhormat Bapak Dian Galih selaku moderator pada sore hari ini, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini, yang telah meramaikan acara ulang tahun Padepokan Asa yang ke-6, Gempita. Semoga Padepokan Asa terus selalu memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan terus jaya sampai tidak tahu kapan. Ya, intinya selalu terus bersama kita seperti itu. Sebelum kita memasuki kelas workshop yang akan dipandu oleh Bapak Ono Purbo, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Sabto Anggoro selaku founder Padepokan Asa. Untuk Bapak Sabto Anggoro, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang terhormat mentor saya, inspirasi saya, Kang Ono Purbo, yang selalu tidak kenal lelah untuk berbagi kepada banyak pihak rakyat Indonesia, NKRI harga mati. Ya, saya juga terima kasih Mas Dian Galih selaku kepala suku teman-teman Android dan IT, tukang ketik, katanya tukang ketik IT katanya di Jogja dan sekitarnya. Hari ini alhamdulillah Padepokan Asa sudah berumur 6 tahun. Kita berulang tahun pada tanggal 1 Oktober kemarin, dan Kang Ono sudah sejak awal berbagi bersama teman-teman IT. Sejak Kang Ono berbagi di sini selama 2 hari pada waktu itu, telah kumpul banyak komunitas IT di Jogja bersama-sama, sebagian diantaranya bersama-sama dengan Padepokan Asa, dan itu telah terbentuk beberapa teman-teman komunitas yang rajin melakukan diskusi baik di Padepokan Asa maupun di luar Padepokan Asa. Dan pada saat ini ulang tahun ke-6 kita mengambil tema Gempita untuk berperadaban baru. Kita telah melakukan diskusi selama 2 hari. Di antara kemarin ada diskusi tentang untuk masyarakat yang oleh Kang tadi siang. Sebelum Kang Ono ini ada Noval Dias yang dipandu langsung oleh teman dari merdeka.com, Sakur, dan juga dari narasumbernya Noval Dias yang kebetulan sedang berada di BMW Munchen, Jerman. Teman-teman sekalian, Padepokan Asa memang mengambil hal-hal yang berkaitan dengan alternatif. Kita selalu berpikir alternatif. Itu saya ingat juga beberapa kali diskusi dengan Kang Ono, selalu berpikir jangan tergantung pada satu hal, tapi harus berpikir alternatif. Semuanya pasti ada yang harus diselesaikan. Jadi setiap ada menemui masalah itu jangan dihindari, tapi harus diselesaikan, harus dihadapi, dan kita harus berpikir alternatif. Dan saat ini kita sudah mulai tadi soal mobil listrik, itu adalah bagian dari energi alternatif supaya masa depan tidak hanya tergantung pada satu bahan bakar. Dan saat ini untuk dan dunia bisnis investasi, orang banyak mengenal tentang investasi Bitcoin, blockchain, kripto. Untuk kali ini kami berdiskusi dengan di Jogja, dan teman-teman berharap Kang Ono untuk bisa memberikan diskusi, mengantar diskusi berkaitan dengan blockchain, tapi tidak hanya soal bagaimana investasinya, tapi bagaimana sih arsitektur daripada blockchain yang ke depan akan bisa bermanfaat dan bisa dipakai untuk banyak hal, tidak hanya untuk investasi tapi juga untuk perguruan tinggi, untuk sekolahan, dan bahkan mungkin
kita tidak tahu nanti kegunaannya sampai apa, dan hari ini mungkin masih baru banyak riset baru dimulai, tapi ke depan itu akan menjadi keniscayaan yang mana semuanya orang akan merasakan dan akan mau tidak mau menggunakan itu. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang support dari buat Padepokan Asa, yaitu dari pihak Pandi, pihak Abji, Dinet, Popular, dan juga New Stand City, serta juga ada dari KLY ke kapan lagi Universe. Terima kasih. Mohon selanjutnya saya serahkan kepada Uca sebelum nanti dipandu sama Mas Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutannya Pak Sabto. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Dian Galih, yang akan menemani kita semua bersama dengan pemateri kita yang sungguh sangat hebat, yakni Bapak Ono Purbo. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Uca, terima kasih Mbak Sabto. Alhamdulillah setelah saya vakum selama 2 tahun lebih nih, nggak di komunitas, kemarin diajak Mbak Sabto, yuk ngobrol-ngobrol lagi yuk di komunitas. Ya, insya Allah ya, nanti bisa sering-sering lagi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kali ini, mungkin saya mungkin kita ngobrol dulu yang mungkin belum kenal sama Kang Ono. Kalau belum kenal lu kebangetan banget sih. Kang Ono ini sebenarnya orang Jawa ya. Jadi Ono ya, karena Ono ada bercanda Kang. Ya Kang Ono ini memang salah satu, kalau dibilang pakar sih enggak, karena beberapa cuitan pernah saya baca, nggak mau dibilang pakar, pernah dicaci maki orang juga, saya pernah ngikutin juga. Lebih low profile, saya bilang lebih bagus sih, saya sangat salut. Dan ketemu beliau pertama kali, ketemu dengan Mbak Sabto pertama kali, beliau memang orang yang low profile dan nggak pelit ilmu, bahkan dibilang malah sering ngeracuni orang gitu ya. Ngeracuni dalam arti ngeracuni teknologi ya, bahwa teknologi ini lebih baik seperti ini segala macam. Nah, untuk materi kali ini terkait sih dengan blockchain. Banyak orang bilang blockchain, pertama kali orang dengar blockchain itu mesti, wah ini ngomongin Bitcoin nih, cryptocurrency ini. Nah, gimana caranya miningnya? Itu kadang persepsi yang salah gitu. Tapi mungkin di sini kaliannya mungkin Kang Ono akan ngobrolin masalah teknologinya seperti apa, implementasinya seperti apa, semakin ke depan apakah itu bisa dipasang atau menggunakan teknologi yang misalkan HP atau segala macam, mungkin bisa di-share, dan mungkin investasinya seperti apa sih kalau kita mau bermain di situ, dan mungkin skupnya seperti apa, karena saya baca-baca blockchain ini kan sebuah teknologi yang katanya tidak bisa direntas katanya. Tapi beberapa kali saya baca kok ada yang kripto yang pernah direntas, saya kurang tahu. Nah, biar nggak berlama-lama lagi, mungkin Kang Ono bisa sharing terkait apa sih blockchain itu, implementasi seperti apa. Monggo Kang Ono, saya serahkan ke Kang Ono terkait itu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mas Sabto, Mas Dian, Mbak Uci. Terima kasih banyak, selamat ulang tahun buat Padepokan Asa. Nggak kerasa 6 tahun ya, aduh. Yang paling kerasa saya tambah tua. Wah, repot, Rek. Kasihan Tapi deh. jiwa muda, Kak. Siap. Ini saya kalau sambil ngomong boleh langsung diinterupsi ya. Jadi Boleh. kalau ada yang pengen nanya langsung, kalau nggak berani ini boleh pakai chatting, saya juga sambil monitor chatting. Saya boleh dibuka nggak ya? Share screen-nya boleh dibuka nggak ya? Bagian. Waduh, ini gara-gara tadi mesti. Oh, yang tadi. Aduh. Ya, sebentar Kang. Gara-gara tadi tak. Iya, nggak apa-apa silakan. sih. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Oke,
kita global dulu aja. Tapi saya ngomong jujur dulu, terus terang aja dulu ya. Saya stres kalau jadi miner udah stres, udah nggak sanggup. Saya suruh tadi apa sih investasi istilahnya Mas Sabta, investasi udah nyerah, stres. Jadi duit saya di Bitcoin udah saya ambil semua, Bitcoin saya jual kemarin, udah untung sih 100% untungnya ya udah. Udah untung, dah. Cuman buktiin aja bahwa oke, kita bisa untung. Seberapa Kang? Bini gua nggak berani ngasih duit gua banyak, jadi gua cuma naruh 5 juta, untung 100%. Jadi dapat 10 juta, ya udah gua ambil duitnya balik. Tapi itu 2 tahun. Naruh duitnya 2 tahun. Dolar Kang. Enggak lah, rupiah lah. Jadi Dolar itu Kang. rupiah. Oke. Jadi saya pernah jadi miner, nggak dapat duit sih jadi miner karena prosesor saya terlalu pelan dan akibatnya prosesor saya jebol. Karena miner itu panas banget prosesornya dan saya harus bertanding sama prosesor-prosesor lain yang kenceng. Akibatnya udah listriknya gede, komputernya rusak, nggak dapat duit. Udah gitu pindah switch jadi main trader. Kalau kita tradernya harian atau jam-jaman dijamin rugi, akhirnya enggak. Oke. Tapi yang paling penting dari situ adalah teknologinya, betul. Yang paling penting teknologinya, dan itu jadi paper journal. Oke, saya kasih lihat dulu aja ya. Nanti saya akan mundur backward gitu ya. Masuk ke Google aja. Saya akan masuk Google. Saya ngambil turunan dari Bitcoin, namanya Bitcoin lagi, blockchain, namanya Hyperledger. Saya kasih keyword di belakangnya Telkomnika. Oke, nanti kita turun di sini langsung keluar ada benchmark and comparison between Hyperledger and MySQL. Perhatiin, MySQL adalah database, Hyperledger adalah turunannya blockchain. Oke, jadi tapi nanti saya harus nerangin blockchain itu apa, sampai jadi Hyperledger kenapa gitu ya. Tapi pada dasarnya blockchain itu database juga. Oke, makanya kita compare sama MySQL. Perhatiin yang nulis belakangnya Purbo. Ono yang nulis Ono. Ini di Telkomnika, tempatnya Pak Tole Iskandar di UAD. Bisa sama Dahlan, ini jurnal, paper jurnal, serius beneran. Bisa Anda download di sini. Ini PDF-nya, full text-nya bisa di-download, tapi nggak usah saya download biar, kok. Ntar, loading. Saya maksudnya pengen digedein hurufnya, supaya kelihatan, kita baca aja ya. Waduh, kenapa jadi nggak keluar? Balik lagi dah. Oke. Saya pengen ngasih lihat abstraknya aja. Tadi soalnya, nah nih, saya kasih lihat abstraknya aja. Oh, mana ya? Kok nggak keluar sih? Apa di bawah? Oh, di bawah toh. Walah. Oke, ada di bawah. Ternyata udah ada keluar. Jadi, dalam paper ini kami melaporkan pengukuran, hasil ngukur antara Hyperledger. Ini adalah derivation dari blockchain technology, dan kita pakai 8 node aja, kemudian kita compare dengan MySQL. Hasilnya sekitar 80 sampai 200 kali lebih cepat daripada database MySQL. Kira-kira itu poinnya. Beres ya? Itu jadi menarik. Oh, iya jelas. Jadi kuncinya di sini sih sebenarnya. Kuncinya adalah blockchain lebih cepat daripada database. Itu kunci yang utamanya sih sebenarnya. Oke. Itu lebih cepat. Yang poin yang lain adalah blockchain nggak bisa dihack. Blockchainnya langsung ya. Blockchainnya langsung nggak bisa dihack. Tapi seringkali kan kalau kita lihat jaringannya Bitcoin, terutama buat para trader, para apa yang tadi istilahnya Mas Sabto itu investor apa kayak gitu, yang main-main kayak gituan, main duit, sebenarnya kayak mainan valuta asing gitu ya.
jual beli valuta asing, kalau ini kan jual beli Bitcoin ya. Nah, yang dihack bukan blockchain-nya sih sebenarnya. Yang dihack adalah apa sih kalau di uang dolar tuh apa sih? Money exchange. Jadi situs-situs yang melakukan exchange, pertukaran antara rupiah ke Bitcoin atau Bitcoin ke rupiah atau Bitcoin ke US dollar. Ya, di exchange-nya yang dihack. Jadi yang kena hack tuh exchange-nya. Iya, bisa dihack kalau yang exchange-nya. Kalau blockchain-nya sendiri sangat susah banget dihacknya. Jadi blockchain-nya susah dihack, tapi kalau exchange-nya bisa dihack. Kebayang ya? Oke. Jadi saya mainnya di sini sih akhirnya sekarang. Mainnya di teknologi di dalamnya banget. Oke. Soalnya kalau jadi miner nggak balik modal, nggak bisa. Kalau jadi trader jantung saya nggak cukup kuat. Dan berapa orang rugi sebagai trader. Oke, kebayang ya? Nah, sekarang saya ngasih lihat dulu di user tuh seperti apa tampilannya. Tampilan di end user ya, saya nggak akan masuk ke dalam dulu biar kebayang user seperti apa. Anda kalau di Bitcoin tuh ngelihat apa gitu ya. Paling gampang sih masuk ke Play Store. Play Store, terus masukin Bitcoin atau masukin aja apa sih? Nama-nama mata uang kripto ini ya, banyak banget mata uang kripto ini. Salah satu yang ini memang Bitcoin. Banyak sekali wallet. Wallet tuh apa sih? Dompet. Cuman hati-hati. Masing-masing wallet ini akan sebagian besar akan nempel ke exchange tadi. Contoh. Jadi bisa dihack karena ini nempelnya ke exchange. Contoh yang ini nih, Indodex. Ini punyanya Indonesia ya. Nah, ini nempelnya ke Indodex sebetulnya. Jadi, dompet kita ada di Indodex sebenarnya. Tidak ada di kita langsung. Oke. Kalau mau nyari, betul-betul harus nyari wallet yang betul-betul sendiri. Tidak nempel ke exchange. Nah, itu rada susah dapetnya. Ada sih, cuman saya harus nyari dulu. Gua nggak apa luar kepala soalnya udah nggak terlalu main, udah nggak tertarik soalnya rugi melulu nggak dapat duit. Jadi rata-rata nempel ke exchange ya, exchange tadi ya, pertukaran antara rupiah ke ini apa ke Bitcoin ke rupiah dan sebagainya. Jadi buat tuker-tukeran. Oke, ini ada banyak lagi, ada toko kripto lah, ada banyak lah. Kayak gini banyak wallet. Kalau mau jujur terus terang, ini kalau saya akan pakai bukan buat investasi sih sebenarnya. Kalau saya mendingan kita pakai buat ngirim duit. Misal TKI di Arab atau TKI di Hong Kong mau ngirim duit ke orang tuanya di Jogja atau di Malang atau di Magelang atau di mana, mendingan pakai ginian daripada lewat bank. Kalau bank ngirim duit kan butuh waktu. Kalau internasional ya, kan harus pakai Swift lah, apalah segala macam, seminggu hilang tuh. Ini cuman butuh waktu 10 menit. Duit itu pindah dari wallet ke wallet. Jadi caranya masing-masing bikin wallet di Indodex atau di mana. Nah, udah gitu pakai wallet itu kita bisa kirim duit. Gitu ya. Jadi kita bisa transfer duit. Saya kasih lihat aja deh. Ini walletnya ya. Kalau tampilannya kira-kira kayak gini lah bisa dilihat nih. Ntar. Ini bisa dilihat, tampilannya bisa dilihat. Nah, saya akan masuk ke Indodex saya. Indodex gua mana nih? Ntar, perasaan gua udah login deh. Ntar. Ini bitcoin.org bukan. Mana ya? Nyari. Ini dia. Indodex itu bisa kalau di websitenya bisa indodex.co.id juga kalau nggak salah atau bitcoin.co.id sama. Anda bisa bikin account di sini. Saya masih punya account di sini dan duit saya tinggal 100.000 perak di sini. Kalau nggak salah, coba bisa lihat rupiah gue dompet ya. Sorry, masuk ke dompet saya aja lah, dompet. Gue ngasih lihat duit gue ada berapa. Nggak kelihatan. Ini nih saldo gue. Ini 122 rupiah, 122 ribu rupiah. Jadi saya cuma punya duit 122 ribu rupiah, ya udah gue anggap hilang aja tuh duit. Nah,
yang keren dari Bitcoin dan teman-temannya ini, cryptocurrency itu yang penting alamat ini, sebetulnya alamat walletnya. Beda, sebenarnya kayak account bank sih, sama aja cara berpikirnya kayak account bank. Cuma, jadi nomornya kayak gini ya, kalau account bank kan berapa digit, angka semua. Kalau ini kan rada-rada tidak manusiawi banget ya. Ada angka, huruf besar, huruf kecil, kayak gitu-gitu. Udah gitu ada QR code. Jadi sebenarnya kayak account bank, cuman bedanya dengan account bank, kalau di bank itu ada nomor, dan kita tempelin di nomor itu ada nama, alamat, segala macam. Kalau di Bitcoin atau cryptocurrency yang lain, nama, alamat, segala macam sebenarnya nggak perlu dimasukin. Jadi kalau kita create, kalau kita bisa dapetin wallet yang free, ada sih di Play Store wallet yang betul-betul tidak nempel ke exchange, itu kita tidak perlu sama sekali memasukkan nama, alamat, pokoknya identitas kita nggak usah dimasukin. Konsekuensi dari itu adalah kita punya wallet dan identitas kita hilang sama sekali. Jadi kita betul-betul bisa hilang sebetulnya di situ. Konsekuensi dari situ adalah cuci duit enak banget, gampang banget kalau buat cuci uang di sini. Ya sering dipakai buat cuci duit sih, gitu ya, beres ya. Cuci duit sekalian buat menggandakan uang sih. Jadi bentuknya kayak gini nanti, 1N itu kalau nggak salah Bitcoin tuh depannya 1N. Kalau Ethereum beda lagi sih soalnya. Nih, oh 1N semua depannya ya. Ini 1N semua. Oh ini beda. A-Chain 0x. Jadi saya punya wallet banyak sih. Walletnya banyak. Tapi ini nempel ke bitcoin.co.id. Jadi walletnya ada di bitcoin.co.id atas nama saya. Terus saya bisa melakukan transaksi dengan wallet itu. Beres ya. Jadi nanti kalau mau transfer duit pakai Bitcoin ya cuman kasih tahu aja walletnya berapa. Jadi caranya kalau mau transfer duit cuma gini doang. Ini kan ada jual beli nih. Saya masukin dulu transfer uang rupiah ke dalam bitcoin.co.id. Kemudian saya beli Bitcoin berapa, transfer Bitcoinnya ke wallet temennya yang mau nerima duit. Terus dari sana udah terima Bitcoin bisa ditransfer lagi jadi rupiah. Jadi rupiah ke Bitcoin, kirim ke wallet yang lain, dari wallet itu jadi rupiah lagi. Dan ini prosesnya cuma 10 menit. Jadi kalau saya cenderung akan main seperti itu sih. Jadi emang buat transfer duit antar negara. Dan itu kita nge-bypass sistem perbankan, dan bank cukup agak nafsu sih dengan cara itu sih sebenarnya. Karena kita melakukan operasi bank sebetulnya tanpa izin. Parah. Beres. Makanya mereka agak marah gitu. Cuman kan kita ngomongnya ini kita tidak, ini kok kita bukan uang kok, ini aset. Makanya kalimatnya aset loh, ini bukan uang loh. Hati-hati. Ini penting nih kalimat ini. Aset ini bukan uang. Jadi tidak perlu OJK, tidak perlu Bank Indonesia. Jahat ya. Jahat banget Iya sih. betul. Kalau aset nggak dicek sih. Iya, jadi kita jahat sekali kita. Beres ya? Udah kebayang kan? Ini sebagai end user. Nah, sekarang saya naik kelas dikit. Kalau pengen jadi investor, kata Mas Sabto tuh jadi investor. Tapi saya nanti akan bahas yang lebih dalemin dari itu ya. Kalau Anda jadi investor, jadi caranya yang penting punya wallet dulu ya. Wallet bisa jual beli Bitcoin. Pertanyaannya kapan kita sebaiknya beli, kapan kita jual Bitcoin. Itu aja. Kalau investor kan gitu doang ya. Sebetulnya sih bukan investor, gue bilang sih itu mah judi. Cuman kan bahasa sopannya investor. Jadi kapan kita beli, kapan kita jual Bitcoin. Kita akan beli Bitcoin kalau harga Bitcoin lagi turun. Kita akan jual Bitcoin pada saat harga Bitcoin lagi naik-naiknya, lagi puncak-puncaknya. Terus kapan kita tahu itu ada di bawah, kapan kita tahu ada di atas. Dan itu yang saya lakukan, dan duit saya ketahan di bitcoin.co.id yang 5 juta rupiah itu selama 2 tahun. Akhirnya saya tarik, dapat untung 100%. Artinya bunganya 50% per tahun kira-kira. Lebih untung daripada naruh di bank sih sebenarnya. Cuman jantung deg-degan aja nih, duit gue bisa balik nggak? Padahal gue cuma naruh 5 juta perak. Tapi ya saya nggak, ternyata saya tidak bakat jadi trader atau investor. Sekarang saya kasih lihat tekniknya buat mainan kayak ginian. Jadi kan harus tahu harga naik turun ya. Nah,
buat tahu harga naik turun itu enaknya lihat di Anda bisa masuk ke wiki saya lah kalau mau, bisa masukin Bitcoin. Tapi ini udah teknik banget ntar dalamnya parah. Nih udah compile miner segala macam ya. Nah, bisa masuk ke bitcoin.org sebetulnya paling enak masuk ke sini bitcoin.org. Oke, di sini kita kalau mau main-main kayak gitu jadi trader lihatnya chart sama statistik. Jadi kita lihat statistik yang terjadi sama Bitcoin. Ada beberapa, ada Satoshi Info, ada segala. Satoshi Info lebih ngelihat ke dalamnya si blockchain. Blockchainnya lagi kerjanya seperti apa. Itu kalau mau Satoshi Info. Cuman kalau yang saya sering lihat kalau sebagai trader, mendingan lihat bitcoincharts.com. Oke, ini coba kita lihat yang ini apa. Nah, ini bitcoincharts.com atau saya kasih lihat dulu Satoshi-nya. Ini Satoshi Info, kita bisa lihat sebetulnya ini bisa lihat macam-macam ya. Penggunaan bandwidth, terus total bandwidth setelah Bitcoin bisa di restart berapa kali tergantung ininya. Tergantung apa sih algoritmanya segala macam. Ntar saya tuh pengen lihat jumlah bloknya. Satu blok ada berapa transaksi? Biasanya satu megaan sih satu blok. Jumlah transaksinya berapa ratus gitu. Oke, saya lagi pengen lihat. Ntar bisa nggak masuk ke dashboardnya dia? Ini ada blok. Ini apa? Jumlah transaksinya kelihatan, kita bisa lihat transaksi. Oke, transaksi artinya ada orang jual, ada orang beli, jual beli, dan semua transaksi ini akan dimasukin ke database dan databasenya yang akan dikunci, di lock, dikunci, di encrypt dan itu yang dan kuncinya akan dilakukan per blok. Jadi satu blok, nah kita lihat aja bloknya. Oke. Nah, satu blok nih blok size-nya sekitar 1,5 mega, ada berapa transaksi di dalamnya, bentar, saya pengen lihat. Block usage. Nah, ini nih transaksinya, ada sekian ribu transaksi. Nanti jadi caranya adalah sekian transaksi dikumpulin jadi satu blok kunci. Sekian ribu transaksi dikumpulin jadi satu blok dikunci gitu. Makanya terus kuncinya itu ngerendeng, satu blok akan kunci blok yang selanjutnya, kunci blok selanjutnya kayak gitu. Jadi caranya dia sekian ribu transaksi dikunci, sekian ribu transaksi dikunci, di encrypt gitu ya. Dikunci itu maksudnya di encrypt ya. Dikunci, udah gitu di kuncinya akan ngerendeng antara satu blok dengan blok yang lain. Makanya nyebutnya adalah blockchain. Chain itu rantai ya. Blockchain artinya blok ini dikunci dan yang melakukan penguncian tadi adalah orang-orang yang menjalankan komputernya emang buat kunci. Oke, dan komputer-komputer ini yang dapat duit. Oke. Jadi ada proses dapat duit dari proses ngunci dan duit itu secara algoritma ngasih ya. Jadi duit itu di-generate oleh si algoritma dikasih ke orang-orang yang menjalankan komputernya untuk enkripsi. Nah, cuman dalam prosesnya kita harus bertanding enkripsi tadi antar orang. Akibatnya kalau komputer kita CPU prosesornya pelan, jangan pernah berharap kita akan dapat duit. Dan itu terjadi sama saya. Oke, nanti saya kasih lihat teknologi prosesornya seperti apa. Oke. Tapi kira-kira kebayang ya, ini di dalamnya ya, di dalam si blockchain kayak gini kerjanya. Tapi nanti saya harus kasih lihat, saya mundur lagi, nanti saya kasih lihat filosofi cara kerjanya ya. Yang ini terlalu mumet ngelihatnya. Nah sekarang kalau kita jadi trader aja, ini saya masuk ke Bitcoin Charts. Saya masuk ke Bitcoin Charts aja lah, masuk dulu ya, nggak usah ngelihat chartsnya dulu. Bitcoincharts.com kalau pengen jadi trader. Jadi usul saya pertama kali, jangan jadi miner lah. Miner adalah orang-orang yang menjalankan komputernya buat nge-encrypt, buat kunci. Kalau nggak punya duit, nggak punya komputer yang bagus, dijamin kalah. Dijamin duitnya bakal hilang kalau jadi miner tadi. Karena pertandingannya dahsyat banget dan kita kemungkinan besar kalah.
gitu ya. Saya udah kalah, udah nyerah gue. Gue nggak mau naruh duit terlalu banyak di situ. Soalnya duit gue mendingan buat nge-break Orari. Ya, maklum, lagi ngejar award. Nah, ini sekarang masuk ke Bitcoin Charts, kita sebagai trader ya. Modalnya trader adalah cuman bikin account di bitcoin.co.id dan itu free. Cuman kita harus masukin nanti KTP, kartu pengenal segala macam ya. Ke sana buat buat identitas. Nah, kalau udah masuk Bitcoin Charts, masuk ke sini Charts. Nah, kita bisa lihat charts-charts dari yang kondisi Bitcoin-nya. Ini adalah exchange mana yang lagi kita lihat. Oke, kebetulan Bitstamp pakai US dollar kalau ini. Ada juga yang Indonesia juga ada sih, cuman datanya entah kenapa nggak bagus. Jadi kita lihat datanya yang bagus aja ya. Jadi si Indodex juga bisa kita lihat sih, cuman nggak akan beda terlalu jauh antara data naik turun harga di exchange di dunia, nggak terlalu jauh. Terutama Indodex itu yang di Indonesia harga Bitcoin-nya itu sangat dipengaruhi oleh harga Bitcoin internasional. Jadi kita sebenarnya ngikut aja. Karena mereka terlalu besar transaksinya, kita nggak bisa mempengaruhi harga. Harga mereka akan mempengaruhi Indonesia, iya. Cuman Indonesia susah banget mempengaruhi Amerika gitu, susah. Karena mereka transaksinya lebih dahsyat banget. Oke. Nah, ini periodenya dua bulan. Kita ngelihat data 2 bulan terakhir. Kita bisa lihat Bitcoin-nya agak naik sampai tanggal berapa nih? 5, 6, 7, kemudian tanggal 7 turun. Terus naik lagi, turun lagi. Jadi artinya apa? Kalau lagi yang hijau-hijau tuh naik, kalau merah tuh turun. Nah, ini merah turun banget. Jadi kalau mau beli kira-kira daerah sini, tapi hati-hati jangan langsung beli dulu, harus ada ilmunya juga buat beli. Oke, kita lihat aja harga ya 3 bulan terakhir, ini kalau 3 bulan. Kita lihat 1 tahun terakhir. Nah, udah mulai kelihatan nih. Perhatiin, ini 1 tahun ya, 1 tahun terakhir. Perhatiin, naik dia, secara umum naik sih. Cuman stres. Jadi saya nggak setahun sih, mainannya 2 tahun. Jadi kita bermain, kalau 2 tahun kelihatan dia naiknya. Jadi kalau mau mainan investor gini, Bitcoin, taruh duitnya, ordernya tahunan sih. Nggak bisa harian. Harian resikonya ketinggian banget, dan banyak teman-teman yang duitnya hilang. Karena buy sell ini harian. Jadi saya untung 100%, saya taruh duitnya 2 tahun. 100% nih untungnya, bener asli untung. Karena kondisinya naik terus. Coba kita lihat ini ya, 8 tahun. Dahsyat kalau 8 tahun naiknya, kacau. Jadi kalau kita mau nabung 8 tahun, naiknya dahsyat banget sih. Oke. Cuman ada batasnya, jangan khawatir, ini ada batasnya ntar. Karena algoritmanya itu dia itu sampai, ntar lah ada sih. Bitcoin ada batasnya sih sebenarnya. Oke. Jadi kita bisa lihat naik turunnya. Nah, sekarang chart type-nya candlestick kayak gini bentuknya. Nah, sekarang kalau kita pengen lihat tren, kita bisa pakai moving average. Ini 10 hari atau 25 hari. Kita pengen lihat, ini ke depan ini kayak dukun lah kira-kira. Dukun kan kita pengen prediksi ke depan apa yang terjadi. Harga naik apa turun. Kita bisa pakai moving average yang simple. Yang ini 10 hari, kita lihat 10 hari, kelihatan ini turun nih sebenarnya. Oke, di sini akan turun nih. Tapi kalau mau ngelihat lebih dahsyat sih 6 bulan gitu. Lebih seru turun sih sebenarnya. Harga Bitcoin-nya lagi turun. Artinya kita rugi sebetulnya. Itu 10 hari ya. Coba kita pakai yang simple juga tadi 25 hari. Jadi kita yang warna ungu ini 25 hari kelihatan turun sih sebenarnya. Kalau mau lebih dahsyat lagi kita lihat lagi setahun. Oke. Ini naik, turun. Kelihatan. Oke. Nah, dari sini semua ini kan tren aja ya. Kalau moving average tuh ngelihat tren. Trennya ke arah mana sih? Naik apa turun nih harga? Kira-kira gitu. Ini bukan ilmu IT banget. Ini mah ilmu tukang judi sih sebenarnya. Tukang nujum. Besok apa yang terjadi sih sebenarnya. Nah, saya kalau beli jual itu saya ngelihat ini sih sebenarnya. Ada technical indicator, saya bikin besar aja supaya gampang ngelihatnya. Nah, yang saya pakai ini ada banyak, nanti silakan baca-baca. Yang saya pakai biasanya yang RSI ini. Ini kita bisa lihat di bawah.
Di sini kuncinya sih sebenarnya. Kuncinya di RSI. Oke. Ini kalau ini nggak kelihatan kapan kita bisa jual, kapan kita bisa beli. Kalau di sini nggak kelihatan, di sini kelihatan. Oke. Ini ada angka 70, ini ada angka 30. Oke. Kalau angka RSI-nya di atas 70, oke. Ini waktunya jual. Kalau yang merah-merah ini jual. Kalau yang ini waktunya beli nih. Jadi ini bayangkan ini setahun ya. Ini setahun, ini kan setahun nih. Coba lihat. Saya lihat. Charge-nya saya lihat lagi ya. Charge-nya, wah kok nggak bisa naik. Ini kan satu 1 year period ya. Saya naikin lah 2 tahun lah. Biar kelihatan lebih dahsyat lagi. Ini selama 2 tahun terakhir ya. Dia 2 tahun terakhir. Oke. Cuman ada 3 kali kesempatan beli. Ini 1, 2, 3. Sisanya pasti rugi beli. Jadi cuman kesempatannya di sini sama kemarin. Saya jual waktu itu di sini saya jual. Di sini saya jual. Udah gua nggak tahan, gua jual. Akhirnya saya jual aja semuanya. Dan keputusan saya ya lumayan bener lah. Maksudnya kalau saya jual di sini ya gua udah mulai rugi lagi. Jadi saya jual di sini. Jadi saya ngelihat ini aja. Kapan beli, kapan jual. Kapan beli, kapan jual. Dan kita jangan main di sebelah sini, bahaya banget. Ini kemungkinan ruginya tinggi banget kalau udah main di tengah-tengah sini. Jadi saya mainnya betul-betul udah main di atas 70 sama main di bawah 30. Jadi beli, jual. Oke. Sekarang kondisinya parah. Dan ini nggak tahu kapan akan berulang lagi, kira-kira gitu. Dan ini kita bisa, ini kan Bitcoin ya, kita bisa ganti untuk duit-duit yang lain juga ada kayak giniannya sih. Ini kebetulan Bitcoin charge. Nanti Ethereum apa segala macam biasanya ada grafik-grafik seperti ini ada. Kalau Anda pengen bermain ya gini caranya kira-kira. Beres ya. Ini trader. Ini namanya trader sih. Jadi modalnya modal duit sama nyali. Dan bisa hilang duit, hati-hati gitu. Sama dukun, Mbak. Sama dukun. Ini kalau mau serius bisa pakai machine learning sih. Kalau mau serius pakai machine learning namanya time series sih. Time series. Itu saya mainan itu juga sih, tapi bukan buat ini. Saya pakai machine learning ini buat Internet of Things. IoT buat prediksi suhu besok, misalnya kita dapetin data-data. Jadi ilmunya nggak beda jauh sih sama Internet of Things, sama AI, machine learning nggak beda jauh ilmunya. Cuman yang ini adalah data time series ya, datanya kayak data saham, jadi ini sama aja sama kayak saham, sama valuta asing segala macam. Datanya data time series dan kita biasanya nebak besok harga kayak gimana. H+1, hari +1 aja biasanya nebaknya. Kita nggak bisa nebak sampai sebulan gitu, nggak bisa. Jadi dukunnya paling cuma H+1 aja. Dan ini kita lakukan juga buat Internet of Things ya, suhu cuaca humidity segala macam kita bisa prediksi H+1 karena pakai data time series seperti ini sama sih. Jadi ilmunya ilmu machine learning sih sebenarnya yang dipakai buat kayak ginian. Bisa. Kalau mau lihat kuliahnya ada di sini. Open Course ITTS ACID. Ini free. Wah, sekalian gua iklan lah. Ini free saudara-saudara. Open Course ITTS ACID free. Kebetulan saya kan jadi wakil rektor. Punten Mas Sabto. Mantap. Saya sebenarnya dimintanya jadi rektor. Gue males jadi rektor. Enggak, gue jadi rektor. Jadi wakilnya aja dah. Nah, kebetulan saya jadi wakil rektor. Udah gitu saya bikin kekacauan di Republik ini. Kita bikin open course ITTS ACD, jadi kita berusaha supaya semua kuliah kita free-in, masih belum sanggup karena dosennya nggak semua ikhlas kuliahnya di free-in. Hanya Ono yang paling ikhlas. Ya udahlah kuliah Ono free aja. Nih kuliahnya ada di sini sih sebenarnya. Nih ada data engineering. Oke, silakan Anda bikin account dulu. Tapi nggak bikin account juga bisa masuk ke data engineering ini. Kalau bikin account nanti saya enroll, soalnya enroll bahasa Indonesianya. Saya daftarkan sebagai mahasiswa di data engineering ini. Kalau bukan mahasiswa harus nyari-nyari ntar susah. Nah di sini betul-betul machine learning sama AI. Nah program yang dipakai bisa Orange,
bisa R, bisa Python, bisa TensorFlow kelas. Jadi ini bagian program yang susahnya ya. Nah, ini ilmunya di sinilah yang time series. Mana dia time series? Ada nggak time series? Ada sih time series kalau nggak salah. Ini sentiment analysis. Ada nggak time seriesnya ya? Ada di bawah kalau nggak salah. Evaluate. Ini visualisasi, text mining, ini buat analisa media sosial segala macam, kita bisa melakukan text mining juga. Ini pakai Orange jadi gampang banget sih. Nah ini time seriesnya. Nih, perhatiin Yahoo Finance, kayak gitulah. Jadi ini dipakai buat nganalisa saham, nganalisa apa sih namanya, harga apa US dollar, forex exchange, bisa analisa Bitcoin segala macam. Jadi kita mainnya time series ini. Oke. Softwarenya saya jalanin lah biar kelihatan. Saya kasih lihat lah. Kalau nggak lihat di Google aja lah ya. Kalau jalanin ntar memori saya habis lagi. Jadi software yang dipakai Orange data mining. Ini free, gratis. Nih ada orangedatamining.com, masuk ke bagian download, ada di Windows, macOS, Linux. Bentuk programnya seperti apa? Orange Data Mining. Salah. Google. Oke. Orange Data Mining. Image, nih programmingnya kayak gini banget nih. Ini programnya kayak gini. GUI banget. Oke, jadi programmingnya kayak gini aja ntar. Asli, gampang banget lah. Makanya Anda silakan ngambil kuliah ini, udah gitu, coba ya. Ini saya klik ya. Ini klik salah satu aja ya. Ini mah interpolasi ya, atau Yahoo Finance ya. Yahoo Finance, ya overload, banyak yang akses. Ini tadi gue pengen ngelihat programnya programnya biasanya udah saya siapin, jadi anda bisa ngelihat lah cara programmingnya gimana. Ntar, nih, ini Yahoo Finance, nih programnya kayak gini doang sih. Nih bisa kita lihat, bisa dianalisa dari sini. Ini belum analisa, ini cuma akses ke Yahoo Finance doang. Yang ini cuma akses ke Yahoo Finance ya. Terus kita bisa lihat distribusi segala macam. Nah nanti kita butuhnya adalah kita melakukan ini nih forecasting, prediction dari sini, kira-kira gitu. Jadi trader, investor akan membutuhkan kemampuan untuk dukun forecast. Jadi H+1 besok apa yang akan terjadi. Kira-kira itu ilmu itu yang perlu dikuasain sama investor atau trader. Jadi bermainnya cuma seperti itu aja. Beres ya? Sorry, kenapa gua tutup? Nah, sekarang saya akan masuk ke yang filosofi ke dalamnya supaya saya bisa jelasin blockchain cara kerjanya gimana. Ini dia, Bitcoin. Oke, Bitcoin. Sederhana aja ya cara berpikir Bitcoin. Bitcoin sebetulnya sederhana. Untuk mudahnya ya, bagaimana kalau kita membuat uang? Jadi kita bikin uang. Kita tuh ya rakyat biasa. Bagaimana caranya kita bikin uang? Ya kita bikin uang tanpa Bank Indonesia, tanpa segala macam. Jahat ya. Jadi Bitcoin cara berpikirnya adalah bagaimana caranya kita bikin uang. Apa yang penting dari uang? Apa yang menarik dari uang? Satu. Bentar. Ini ya. Ini cara berpikirnya, bayangkan kita bermain monopoli. Kita punya aset yang bisa dijual belikan. Agar kita bisa melakukan jual beli, kita perlu token. Token tuh duit tadi ya, yang nilainya disepakati bersama. Dengan kata lain, kita membutuhkan uang atau currency. Yang menarik dari situ, kalau dari bentuk digital, kita bisa menggunakannya untuk berbagai nilai pecahan. Kalau enggak bakal susah cari kembalian. Jadi duit itu berupa angka doang sih, angka aja. Jadi nggak ada duitnya sih sebenarnya. Berupa angka, bisa berbentuk pecahan.
tidak bisa dipalsukan. Nah, ini yang seru. Tidak bisa dipalsukan artinya duitnya nggak bisa di-copy. Duitnya adanya di mana? Adanya di wallet dan itu di-approve sama database. Jadi cara berpikirnya adalah kita punya dompet dan ada database yang akan meng-approve. Oke, kamu duitnya berapa. Jadi ada database sih sebenarnya. Sama kayak kita sekarang, cuman duit itu kan lembarannya bisa nyebar-nyebar. Kalau yang ini duitnya nyebarnya ada di wallet dan nanti akan nempel ke database. Oke. Dan kalau uang digital itu bukan kertas dan kita akan memberikan balance itu artinya kita duit akhirnya berapa, kita punya duit berapa. Oke. Kalau di bank kan kalau kita tanya balance kita berapa, dia akan ngasih tahu duit kita berapa, kira-kira gitu. Balance itu antara duit yang keluar sama duit masuk, kita punya duit berapa akhirnya. Balance-nya hasil akhir. Keluar sama masuk, dijumlahin, hasil akhirnya balance-nya berapa. Dan itu dicatat, bukan di laptop sih, sebenarnya di komputer lah. Ada komputer yang mencatat. Dan komputer ini yang namanya blockchain sebenarnya. Gitu ya, beres ya. Mulai kebayang pelan-pelan ya. Dan yang menarik dari sini adalah duit ini tidak ada informasi identitas loh. Tidak ada informasi identitas. Nah, tapi kalau buat cerita yang ini, saya akan masukin identitas. Misalnya, kita punya buku besar, ledger. Buku besar ledger buat keuangan, accounting ya. Ada pemain namanya Ali, punya 100 token, Badu 100, Cica 100, Dedi 100. Oke. Kemudian, si ledger, yang pemegang buku adalah yang berkuasa. Dia yang berkuasa dan dia akan bilang, oke, kamu punya 100. Jadi balance seseorang harus menurut sesuai dengan apa yang dikatakan ledger. Ledger itu adalah yang pegang database. Oke. Informasi dari ledger final. Nggak bisa diganggu-gugat. Oke. Beres ya. Jadi ledger berkuasa penuh. Dan ini biasanya kalau di dunia nyata direpresentasikan sama bank. Bank adalah database dan dia punya kekuasaan penuh. Lu punya duit berapa? Gitu. Yang seru adalah bank kita database-nya beda sebenarnya dengan database blockchain Bitcoin. Nanti saya akan bahas pelan-pelan. Oke. Bayangkan jika kita ingin bermain dengan 20 pemain. Siapa yang pegang ledger? Kalau 4 masih gampang ya. Salah satu pemain bisa jadi ledger. Kalau pemainnya ada 20 atau 30 atau 100, siapa yang tanggung jawab? Nah, jika hanya ada satu orang yang pegang database dan dia dapat menaikkan balance-nya dan menipu cheat, ini berabe urusannya. Jadi kunci dari semua adalah siapa yang kontrol database. Kuncinya ada di situ. Kita juga sama di dunia nyata. Kekayaan kita ditentukan oleh bank sebenarnya. Dan kita nggak tahu sih. Jujur saya juga nggak tahu duit saya bener nggak di bank itu. Naik apa turun gue kagak tahu. Orang gue nggak sempat ngecek. Gue percaya aja sama bank. Dia kagak nyolong duit. Gitu aja. Tapi jujurnya ada kemarin tetangga depan rumah persis ini, dia kehilangan duit 15 juta dari bank. Nggak usah disebut plat merah. Duitnya hilang. Ngomong ke bank itu. Ya pusing kepala. Jadi bisa kayak gitu, jangan khawatir. Nah, terus solusinya untuk banyak pengguna adalah setiap pengguna dikasih laptop, dikasih komputer, dan ledgernya di-copy ke semua orang. Nah, jadi tekniknya Bitcoin, tekniknya cryptocurrency adalah semua orang dapat kopian ledgernya. Setiap orang dapat kopian database-nya. Dan balance harus diupdate, harus dipropagasi, harus dikirim dari satu laptop ke laptop lain. Udah gitu di-approve. Oke, setuju. No, duitnya dinaikin 100 rupiah. Harus setuju semua. Baru kalau udah approve, baru di-lock, dikunci. Oke, ini yang ledger yang approve. Jadi tekniknya berbeda sama database yang dilakukan oleh perbankan sekarang. Perbankan sekarang database-nya semua terpusat di Jakarta. Kemudian dia yang menentukan siapa punya duit berapa.
gitu. Di Bitcoin, blockchain dan teman-temannya segala macam cryptocurrency berbeda banget tekniknya dengan bank yang database-nya terpusat. Di sini database-nya tersebar dan semua orang bisa jadi database. Tapi sekarang dibagi, ada yang mau jadi database silahkan, dengan konsekuensi nanti dia harus jadi miner, istilahnya miner, karena yang pegang database akan dapat duit. Tapi yang orang lain bisa aja jadi pegang wallet aja, pegang dompet aja, dan dia nitipin duitnya di miner ini. Jadi bisa kayak gitu sih kejadiannya. Oke. Tapi ide awalnya adalah semua orang punya database, kemudian kita akan copyin. Oh, ini udah ada yang raise hand nih. Oke, saya coba, saya nggak monitoring chatting ya rupanya. Waduh. Yang raise hand, kalau nggak yang raise hand boleh nanya aja dulu ya kali ya. Mas siapa tadi? Siapa tadi yang raise hand? Jimmy. Ya, Jimmy Stellen. monggo yang raise hand. Hello, Ya, can you hear me? yes. Ya. The mic isn't working again. Wish, ini serius ya? Wah, ini raise hand-nya kacau nih kayaknya. Nggak jadi. Jimmy, nggak jadi kayaknya ya? Ya, lanjut ya. Oke, jadi beres ya. Jadi balance nanti harus dipropagasikan. Nah, ini kalau untuk 4 pengguna berarti database-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 isinya sama semua. Oke. Nah, apa yang terjadi? Kalau Ali menjual sesuatu ke Badu yang harganya 7,5 dari token. Kemudian ledger Ali akan nambahkan 7,5 ke ledgernya, Badu akan menurunkan 7,5. Jadi ledgernya jadi seperti ini. Oke. Kemudian Ali memperlihatkan semua pengguna untuk dipropagasi. Jadi saya kasih lihat, oke Ali sekian. Waduh, seru keluar suaranya tuh. Oke. Itu mengganggu masalah tangan lo. Dibuang aja dulu itu Jimmy. Iya tuh kayaknya mengganggu itu. Nah ya, jadi Ali kasih lihat ke semuanya untuk dipropagasi, akhirnya semuanya jadi sama. Oke, jadi prosesnya ada propagasi ya, ada propagasi dan approval. Oke, nah Ali kasih lihat Badu, Badu tanda tangan. Oke, setuju. Kasih lihat ke Cica, Cica percaya, setuju, tanda tangan. Jadi setelah semuanya tanda tangan, itu dikunci, jebret. Gitu. Jadi nanti ada yang namanya proses tanda. Kalau buat ngerti bener harus ngerti yang namanya public key infrastructure, yang namanya digital signature, harus ngerti kayak gituan sih, ngerti enkripsi sih sebenarnya. Kalau udah mulai ngerti enkripsi, mulai ngerti ini tekniknya seperti apa, gitu ya. Jadi semua akan mengenkripsi dan bertanding dalam proses enkripsi tadi. Setelah ini dienkrip nanti semua harus tanda tangan. Setuju, di lock, kunci, jebret, gitu. Jadi semua tanda tangan, kunci. Nanti ada sekian transaksi, di berapa ribu transaksi itu jadi satu blok, dikunci, jebret. Nanti di link lagi ke blok selanjutnya, kunci lagi, gitu. Jadi yang namanya Bitcoin kayak gini cara kerja, blockchain ya, cara kerjanya kayak gini. Jadi bayangkan kalau ini harus dilakukan oleh puluhan pengguna, mungkin jutaan pengguna. Bayangkan kalau pengguna ada di belahan dunia lain. Untuk bisa melakukan untuk banyak user, mau tidak mau harus menggunakan teknik digital atau elektronik. Jadi ini prosesnya harus elektronik karena kita membuat database-nya tersebar. Semua orang jadi database dan semua orang akan mengencrypt. Dan kita pakai software khusus untuk sinkronisasi ledger tadi. Kita butuh matematika khusus, ini maksudnya enkripsi untuk tanda tangan digital, supaya tidak bisa dipalsuin dan semua, tidak sembarang orang pakai uang kita. Oke. Daftar balance, oke, dibuat ke nomor account, bukan ke nama user. Ini adalah tadi nomor wallet kita tadi yang 1N berapa tadi. Jadi ini akan ditempelkan dan balance itu bisa berupa angka koma ya. Jadi kalau Bitcoin angkanya 0,000 berapa gitu, bukan satu. Satu Bitcoin kan sekitar berapa, 600 juta sekarang kan ya. Jadi nggak mungkin lah saya punya satu Bitcoin. Jadi angka saya cuma 0,000 sekian Bitcoin. Oke. Jadi
angkanya kayak gitu dan itu akan nempel ke nomor akun itu bukan nama user. Karena tidak nama user, dia jadi anonim. Gitu. Jadi bisa digunakan oleh jutaan pengguna, bisa digunakan di seluruh dunia, tidak ada satupun yang memiliki, tidak ada satupun yang kontrol. Bisa transaksi cash biasa, hanya sender, recipient, tidak ada middleman, jadi tidak ada fee transaksi. Ini dahsyat loh, hati-hati. Ini dahsyat banget. Yang keren lagi dari Bitcoin adalah coba aku nanya ya, aku coba nanya. Wah, ini udah ada banyak pertanyaan ya. Oke, saya nanya dulu ya, nanti saya jawab dari Mas Fajar Apri Setiaji. Atau saya jawab dulu ya, Mas Fajar Apri Setiaji. Blockchain itu kan terkenal kelebihannya desentralisasi. Beberapa bulan yang lalu ada istilah coin burn untuk meningkatkan harga koin. Contohnya yang sudah berkali-kali melakukan coin burn adalah Binance. Oke, apakah coin burn itu memang benar dan bisa kita tahu jumlah koin yang sudah beredar saat ini? Berarti ada kemungkinan koin itu akan ditambah lagi. Oh, oke. Ini masalah ini coin burn ini masalah apa ya? Jadi ini kan orang, ini kita di luar Bitcoin ya, ini di luar Bitcoin sih sebenarnya. Jadi ini masalah foreign exchange, pertukaran harga antara US dollar ke Bitcoin, Bitcoin ke US dollar, rupiah ke Bitcoin, Bitcoin ke rupiah. Jadi kita kan pengen ini ya, pengen supaya harga kita, harga si Bitcoin naik. Yang kita lihat bukan Bitcoinnya benar sih sebenarnya. Jadi harga Bitcoin itu tergantung supply dan demand. Beres ya. Jadi kalau ini jadi bukan blockchain sih sebenarnya. Yang diomongin sama Mas Fajar itu bukan blockchain. Jadi ini masih trader, ini logika berpikir trader ya. Jadi si Mas Fajar ini berpikirnya sebagai trader. Kalau trader berpikirnya gimana caranya harga Bitcoin ini bisa naik, saya bisa untung. Kira-kira kayak gitu. Kalau kita sebagai Bitcoin aja, kita nggak peduli sebenarnya harganya berapa sih. Cuman karena sebagian besar dari kita adalah melakukan konversi Bitcoin ke uang biasa, jadi itu jadi penting, harga jadi penting, gitu ya. Nah, supaya harga Bitcoin tinggi, banyak orang yang bakar duit di sana, gitu. Jadi kayak menaikkan demand, kira-kira kayak gitu. Kalau demandnya naik, ya antara naik itu udah ekonomi banget lah, antara naik turun ya. Kalau demandnya naik berarti kalau demand naik harga apa ya? Harga turun ya. Demand naik harga tinggi ya. Kalau banyak banget yang pengen beli tapi koinnya terbatas, harga akan naik. Kalau nggak banyak yang ini berminat, harga turun. Kira-kira gitu sih. Tadi burn itu urusannya kayak gitu, naik turunin harga dengan cara kita naruh duit atau kita narik duit. Kira-kira gitu. Itu kita mainin harga si Bitcoin. Bitcoinnya sendiri nggak peduli sih sebenarnya. Bitcoinnya nggak peduli dengan harga rupiah atau US dolarnya. Dia nggak peduli. Beres ya? Kebayang ya? Jadi ini urusannya urusan ya eksternal lah. Bitcoin keluar ya, Bitcoin ke US dollar atau Bitcoin ke rupiah. Dalam Bitcoinnya nggak peduli dia sih sebenarnya. Itu gara-gara kita bermain aja. Kalau saya lebih orang teknologi, sebenarnya saya nggak perlu harga sih sebenarnya. Harga itu bikin gua stres. Nah, itu udah kebayang ya jawaban saya buat Mas Fajar, tapi ntar bisa ditambahin lagi. Saya pengen nanya gini ya. Artinya Bitcoin itu ada duit yang ada di wallet. Oke, jadi Bitcoin itu kan kayak bank. Duitnya ada di wallet. Pertanyaan saya. Oh, ini udah ada jawaban dari Mas Yuan. Benar nih jawaban dari Mas Guan. Bitcoin jumlahnya dibatasi 20 juta Bitcoin. Diperkirakan baru akan selesai ditambang 2014 gitu ya. Bisa dilihat. 2140. Salah, maaf. Ini nanya Kang. Oh, ini nanya. Iya, nanya. Jadi dia punya dia mungkin baca statement atau dia punya informasi seperti ini. Itu benar nggak sih kalau Bitcoin itu dibatasi 21 juta Bitcoin jumlahnya dan itu selesai ditambang
perkiraan itu di tahun 2140. Iya. Nah, apakah itu Benar atau salah? bukan? Yes. Oh, betul. gampang itu bisa dilihat di sinilah kalau mau ini ya. Itu algoritma sih, algoritma Bitcoin nih. Bitcoin. Alah, salah nulis. Bitcoin. Nah dia. Sabar Kang, sabar. Kalau lo, Yes. halo, iya sambil ngobrol aja deh. Ya. Tadi mau ngetik cuman kelamaan. Jadi kan, sorry potong-potong jadi ini. Jadi kan tadi ditulisnya tidak ada fee transaksi gitu kan. Ya. Kalau saya baca dia setelah miningnya selesai. Sekarang udah ada. Walaupun kalau itu kan karena wallet ya, fee Iya. transaksi. Bitcoinnya sendiri kan enggak kan. Bitcoinnya enggak. Ya. Nah, setelah si 2140 itu kan fee transaksi itu akan terjadi karena sudah tidak ada reward lagi buat yang mining. Iya, atau rewardnya udah mulai kecil. Jadi ada fee. Terus kan sudah tidak ada produksi itu lagi, Kang. Bitcoin harusnya kan? Bentar kita lihat ya. Ini total Bitcoin yang dalam sirkulasi. Bentar. Mana sih algoritmanya ada Itu- sih. Itu stop Kang. Tadi saya baca reach berapa? Ini Will be reach bla 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 itu Kang. mana. Di sebelah grafik supply di bagian supply itu di baris bawah. Nah, itu Oh, ini dia. will be reach berapa itu? Nah, itu Kang. Ini ya. Hmm. Bukan ya? Ini ya. Iya, itu Nih. bukan. Iya betul. Reward will be rounded down to zero. Oh, I see. Jadi Bitcoinnya juga di limit sih. Jadi total Bitcoin akan habis, tidak akan. Jadi gini, si miner dapat duitnya dari algoritma, bukan dari orang yang transaksi. Cuma sekarang kondisinya adalah orang yang transaksi juga akan kasih duit sedikit buat miner. Kondisi sekarang udah kayak gitu ya. Kondisi awalnya adalah si miner dapat duitnya dari algoritma Bitcoinnya, blockchainnya, gitu ya. Dan ini si algoritmanya membatasi bahwa Bitcoin cuma akan ada 21 juta Bitcoin. Dan ini diestimasi akan tercapai tahun 21.040, kira-kira kayak gitu. Dan ini jumlah blok per tahunnya apa kayak gitulah ya. Dan pada saat itu terjadi, tidak akan ada lagi reward yang dikasihkan miner dari algoritma. Jadi reward akan dikasih sama si orang yang melakukan transaksi. Kira-kira kayak gitu. Ini kira-kira kayak ginilah. Nah, ini yang udah jumlah Bitcoin yang udah udah keluar ya, sampai 2021 udah 18 juta. Dan kita akan, jadi algoritmanya udah algoritmanya pada sampai 21 juta. Jadi udah tinggal 2 juta lagi sih. Habis. Jadi bentar lagi Udah habis. mau habis. Waduh. Karena saking lakunya akhirnya Bitcoinnya keluar melulu. Tapi akibat dari situ algoritmanya juga akan ngilangin insentif reward buat si miner. Habis. Halving ya. Iya, jadi udah habis buat miner juga habis. Jadi rewardnya bukan dari algoritma, rewardnya adalah kalau kita melakukan transaksi pakai Bitcoin, kita ngasih duit ke si miner gitu. Miner tetap dapat duit. Tapi si miner itu bersaing loh, buat enkripsi mereka bersaing. Saya kalah saingan. Gitu. Makanya saya udah nyerah. Ini hardware-nya ya, buat ngasih lihat. Ini udah mulai kebayang ya, ini dari gambarnya udah kelihatan ya. Saya pengen nanya dulu dong, tolong dijawab di chatting. Gue pengen nanya lah. Pertanyaannya gini, ini kan Bitcoin kan kita bisa naruh duit di wallet, kayak bank lah, kita bisa naruh duit di account di bank. Pertanyaannya, di Bitcoin itu ada bunga apa enggak? Silakan dijawab, ada bunga atau tidak? Ada atau tidak ada? Pusing loh. Bitcoin itu ada bunga atau tidak? Karena dia cara beroperasinya kayak bank persis. Ada kalau kita pakai wallet. Itu kata Mas Fajar. Itu kata Mas Friando, ada. Emang bunga itu? Tolong perhatikan baik-baik. Itu bunga atau bukan? Memang harga Bitcoin naik turun loh. Tapi itu kan harga Bitcoin. Emang itu bunga? Itu bukan bunga, hati-hati. Jadi, itu yang keren dari Bitcoin. Bitcoin itu lebih syariah daripada bank syariah. Keren, Bo.
Oke. Tapi kalau Bisa pakai dikutip Bitcoin ya itu ucapannya. Ini ada orang media langsung bisa Bitcoin tidak ada bunganya loh, hati-hati, dan dia lebih Langsung BHL ya, langsung HL ya. Lebih syariah daripada Bank bank syariah. Ya. syariah. Orang nggak ada bunganya. Ono W_2. Iya. Yang terjadi adalah tapi Bitcoin fluktuasinya tinggi banget. Kenapa? Karena orang pada ini gambling, pada judi akhirnya buat naik turunin harga. Sebenarnya Bitcoin ini bukan buat naik turun ya karena kebanyakan trader ya udah pada gambling keluarnya. Jadi kelihatan berkesan agak tidak sunatullah karena pada gambling. Padahal Bitcoinnya sendiri keren, keren banget. Gitu. Beres ya. Tapi ada yang nggak setuju tuh Mas Yuan. Nggak setuju tidak syariah. Ya karena gamblingnya sih. Gamblingnya Iya, jadi nggak kan. syariah. Mungkin karena ini sih Kang, karena jual beli antar koinnya, antar rupiahnya itu yang Iya. bikin. Tapi kalau kita bicara kalau menurut saya kalau kita bicara satu koin doang nih ya, Iya. nggak ada koin yang lain, kan memang nggak ada ini Kang. Ya kalau dia nggak perlu tukar ke rupiah ya, Iya, itu nggak ada gamblingnya udah. nggak ada gamblingnya. Semua kan Iya. sama tuh, lu naruh balik misalkan satu Bitcoin nih ya, Iya. sampai besok bisa satu Bitcoin terus. Iya, akan naik, akan nggak ada turun. nilai apa-apa. Jadi nggak ada gamblingnya sama sekali, tidak Yes. ada perjudian di situ. Nah, perjudiannya kan kalau pas di Konversi ke- dari Bitcoin ke rupiah, rupiah ke Bitcoin atau rupiah. US dollar, nah, Yes, itu gambling yes. banget di sebelah sana. Jadi masuk nerakanya di situ sih sebenarnya. Yes, betul. Hati-hatinya di situ kan. Setuju. Beres ya, udah kebayang ya. Nah, sekarang saya akan coba ngasih lihat alatnya ya buat miner. Nanti pelan-pelan masukin ke ini segala macam. Untuk miner, saya dulu saya beli di sinilah eBay. Gue beli di eBay, serius lu. Jauh amat kan. Nggak ada dulu di Indonesia. Gue pakai USB miner kayak gini nih. Wah anjir harganya sekarang 2 juta. Masih ada Lu yang beli ya. Dulu saya Lu beli berapa? $100 loh. Ini gila loh harganya. Udah gitu kebuang duit saya. Karena kalah aja udah. Jadi namanya ASIC miner dan bentuknya USB dan kita colokin ke USB bus hub kayak gitu dan kita masukin komputernya nyala 24 jam buat hajar. Jadi saya dulu kalau mau ngelihat programmingnya segala macam, cara nginstall aja ya, bukan programming dalamnya aja. Kita bisa ngelihat di sini dulu ya. Open course, Ono Center RID/wiki masukin Bitcoin, coin. Tapi ini saya kasih tahu dulu, udah rugi lah kayak gini mah udah rugi lah sekarang. Jadi ada minernya kayak gini, ada Bitcoin miner, nih kayak gini. Oh ini mah tentang alatnya ya. Alatnya ini, nah ini softwarenya. Sorry, ini dia cara nginstallnya ada. Oke. Nah terus ada yang pakai CPU, ada yang pakai GPU. Oke. Ini saya pakai Gecko Science yang tadi tuh, yang harganya 2 juta tadi. Sekarang 2 juta gelo. Gue masih ada barangnya. Udah nggak gue pakai. udah sayang duit 2 juta, tapi ya mau diapain lah ya. Bagian dari proses belajar ternyata mahal. Sedekahin Kang Ono. Hah? Nah, dan kita yang miner kere, karena kita nggak kuat, kita biasanya bergabung, ada P2P pool namanya. Ini contohnya ya, tempat gabungnya ada kayak ginian, dan kita biasanya saya akan masukin ini aplikasinya kayak gini, dan udah gitu nanti kita akan ngomong ke pool sana, saya ngasih tahu ini saya berapa, wallet saya berapa. Dengan doa mudah-mudahan kalau saya run software ini saya dapat duit, dapat sih sedikit banget dapatnya asli. Jadi nggak worth it antara listrik saya yang saya keluarin sama investasi USB yang saya keluarin, dapatnya nggak seberapa sih jujur. Makanya saya udah putus asa. Akhirnya ya saya pakai buat kalau ngasih ceramah. Gua dulu miner, ini barang saya. Saya punya USB miner ada berapa ya? 4 atau 5 biji lah. Ini barang gua, tapi gua udah putus asa, stres. Dah ditutup aja. Oke.
Nah, orang-orang yang miner-miner yang gila-gila itu pakai Bitcoin miner lah, kita cari aja ya Bitcoin miner yang serius miner. Nah, ini serius kayak gini. Ini masih yang murah-murah ini 7 juta masih murah. Salah satu yang gilanya ini nih. Ini kayaknya. Coba kita lihat. Oh, ini produk. Coba bentar. Keluar ada komputernya nggak ya? Oh, ini mah enggak, bukan. Yang beken ini sih. Miner ini. Ada di Alibaba, di Tokopedia. Saya pengen cari tokonya ini Bitmain. Ini tokonya langsung. Miner. Ini ganas, ini harganya nggak nahan. Asli harganya nggak nahan. Ini harganya tuh, harganya ganas tuh. Shipping in 3 days. Oke. After fully paid. Harganya $9.000. $9.000 tuh kali 10.000, 15.000, 20.000 lah ya. 20.000 berarti berapa tuh? 10 kali 20, 200 juta. Kayak gini doang 200 juta men. Dan ini dia mampu melakukan enkripsi 100 terahash per second. Kita nggak mungkin bisa menang lawan kayak ginian. Tewas langsung, abis lu. Bener. Ini udah gigahertz. Kalah, ini mah kalah. Kalau mau menang ya main kayak ginian udah. Gitu. Parah banget. Jadi udah mainnya tera-tera kayak hertz kayak gini, miner-minernya. Ini aja sold out coba. $5.000 sold out. Nih $12.000 sold out. Parah banget. Jadi kalau mau jadi miner ya kayak gini, makanya nggak akan bisa menang udah. Dan ini listriknya ganas. Listriknya ganas banget karena dia ngenkripsinya gila-gilaan. Semua transaksi di enkripsi. Nah, yang jadi masalah besar hari ini harusnya bisa dilihat di blockchain ya. Blockchain.info apa? .info kali ya. Ada websitenya sih. Lupa gue. Ini dia bener. Blockchain.com. Oke. Kita harusnya bisa lihat lokasi miner ada di mana. Itu yang ngeri banget sih. Ini dia. Ini lokasi IP atau lokasi koordinat, Kang? Lokasi IP koordinat sih, bentar. Lupa gue. Ini walletnya ada di mana aja, bisa kelihatan sih, dia bisa ngelihat sih sebenarnya. Jadi, ini mah wallet ya. Wallet biasa aja. Oke. Saya pengen lihat lokasinya sih sebenarnya. Dia bisa ngasih lihat lokasi sebenarnya. Ini kondisi transaksinya kayak gimana, latest transaction kelihatan, ini jumlah transaksinya berapa kelihatan, ini transaksi Bitcoin yang terjadi ya, berapa menit yang lalu. Nah, saya pakainya yang ini sih, saya bergabungnya di /pool ini, saya gabungnya, jadi dia bisa dapat juga 1,4 megabyte dikumpulin, kita kaum duafa ini pada bersatu dan kita berusaha dapat duit dengan enkripsi bareng-bareng. Cuma tetap aja duitnya kecil banget sih, kalah sama yang main yang kayak gituan. Saya pengen lihat gimana caranya saya pengen lihat lokasi ya. Kagak ada, nggak nemu, aduh. Apa ini ya? Nggak kelihatan. Jadi kalau saya harus explore nih, soalnya berubah-ubah terus nih ininya. Apa sih websitenya? Coba bisa nggak kayak sini? Oh, dia kemana? Kalau bisa explore ini, dia ada salah satu chartnya bentuknya kayak gini ntar. Bentuknya kira-kira kayak gini. Makanya saya berusaha ngeklik ini kok nggak bisa diklik ya. Nah ini bentuknya kayak gini, dia ngasih tahu pool-pool mana yang paling berkuasa di dunia. Ini kan ada pool-pool nih. View blocks, coba mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Wah, ini blocks langsung. Nah, ini minernya siapa nih? Yang melakukan miner ini. Kalau kita lihat yang melakukan miner ini adalah sebagian besar adalah kayak ginian, kelompok-kelompok gede. Oke. Ada /pool, ada F2 pool, ada yang anon bisa perorangan. Jadi ada yang perorangan yang duitnya kencang banget, dia bisa dapetin satu blok
satu blok ada harganya berapa. Nah, ini keluar di sini. Oke. Nah, nanti kalau udah kita lihat, nanti ada yang N-pool, ada yang bakal sering keluar. Dan kita tahu pool-pool ini banyak yang unknown itu biasanya yang pribadi. Dan pool-pool ini ketahuan lokasinya sih. Coba N-pool lokasinya di mana? Bisa kelihatan nggak ya? Itu ada yang Mas Yuan googling S-Line Bitcoin Supermine Kang, atau link yang saya share di chat Kang. Coba saya lihat. Ini Itu ya. saya chat. Oh, mining Itu map bukan- ini ya. Coba. Iya. Kalau itu sih saya lihat sekilas sih tadi itu apa namanya lokasi ini berapa persen gitu sih. Iya, Tapi benar nggak itu tahu. maksud saya itu sih. Oh, iya inilah. Nih ya, keliatin. Coba perhatiin baik-baik. Lokasi paling gede di mana? Cina. Lu. Cina. Mampus. Itu paling parah, itu bahayanya di situ sih sebenarnya. Karena yang bikin hardware minernya Cina. Udah gitu yang ngoperasin Cina. Jadi ini hampir 2/3 dunia ada di Cina sih sebenarnya. Miner itu. Gitu. Dan ini jadi masalah sih sebenarnya. Karena algoritma cara berpikir ini tadi, mana sih ini? Nah ini ya. Kan ini dikopiin. Dan dibikin apa sih? Kesepakatan. Oke, kita propagasin dan kita bikin kesepakatan. Oke, sepakat Ali harga punya duitnya sekian, si Badu sekian. Kita bikin kesepakatan. Bayangkan kalau database-nya dikuasain satu orang lagi. Nah, ini Cina namanya. Nah, mampus lu. Dia bisa ngerubah angka Anda punya duit berapa. Kacau ini sih sebenarnya. Cina itu bikin kacaunya di situ sih sebenarnya. Kebetulan banget di Cina itu ada beberapa gerombolan besar, jadi nggak cuma satu, kalau nggak salah 3 apa berapa gitu ya. Ada 3 kebagi 2 apa 3 gitu. Jadi nggak, walaupun dia dominan tapi kebagi di dalamnya. Jadi masih rada selamat mudah-mudahan. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, yang seru adalah, gue balik lagi ya ke paper gue. Sekarang gue balik lagi ke paper yang ini ya. Kasih tahu serunya aja. Udah jam 5 ya, gelo ya. Walah. Yang seru adalah kalau masuk lagi ke paper saya yang tadi, cari di sinilah. Tadi ya Hyperledger itu. Hyperledger. Silakan, ini Hyperledger Telkomnika ini yang katanya kita berhasil ngukur dan Hyperledger lebih cepat dari MySQL, ratusan kali lebih cepat daripada MySQL. Nah, Anda bisa lihat Hyperledger itu apaan, bisa lihat di sinilah. Hyperledger. Salah nulis. Hyperledger. Nih. Ini dia, chain stack. Oke. Hyperledger itu open source. Oke. Kok ada pricing sih, salah gue. Hyperledger. Yang bawahnya itu Kang. Oh, bawahnya ya. Open source. Hyperledger ORG. ORG. Oke. Hyperledger itu open source, free open source, terbuka, bisa kita download, kita bisa install. Dia adalah blockchain, tapi beda sama blockchain yang blockchain. Kalau blockchain yang gede, yang Bitcoin segala macam, adalah blockchain yang dioperasikan di internet. Artinya semua orang bisa partisipasi, bisa ngencrypt, dan mereka bertanding untuk dapetin duit. Itu blockchain. Oke. Nah, Hyperledger adalah turunan dari blockchain, teknologinya blockchain persis sih sebenarnya. Tapi bedanya adalah kita tidak mengoperasikan Hyperledger ini di internet. Kita operasikannya di intranet. Yang semua komputer yang encrypt-nya segala macam itu kita kontrol. Konsekuensinya teknik enkripsinya tidak harus sedahsyat blockchain. Konsekuensi lagi, karena kita tidak harus bertanding, ini jauh lebih cepat daripada blockchain. Gitu ya. Jadi blockchain sendiri nggak sedahsyat Hyperledger sih kecepatannya. Ini dirancang supaya kencang. Nah, bedanya apa ini sama database yang biasa, sama MySQL dan teman-temannya? Bedanya adalah ini. Kalau kita tahu yang namanya database, MySQL, PostgreSQL, database itu semua ya. Database selalu ada 4 operasi di situ. Create, read, update, delete. Jadi ada create, read, update, delete. Jadi CRUD.
gitu ya. Itu database. Nah, si Hyperledger pokoknya teman-teman Bitcoin dan teman-temannya yang dipakai di cryptocurrency, dia selalu tidak ada update dan delete. Semua transaksi tidak bisa diupdate, semua transaksi tidak bisa di-delete. Tapi dia punya kemampuan create sama read. Dan read ini penting karena read itu buat ngebaca, bisa buat audit juga di kemudian hari. Jadi read-nya penting. Tapi yang keren tidak bisa di-update, tidak bisa di-delete. Kalau lu salah, lu bikin lagi transaksi aja buat benerin kesalahan. Jadi create sama read lagi, create read. Tidak ada update delete. Kalau salah, misalnya kita salah transfer duit. Oke, ya udah minta tolong ke account yang salah transfer tadi buat balikin duitnya ke account yang mana atau gimana lah caranya. Jadi gitu. Jadi create delete aja. Konsekuensi kemampuannya cuma 2, create sama read doang, dia kenceng. Dan ini kenapa kita sampai melakukan penelitian itu yang sampai masuk paper jurnal di tempatnya Pak Tole Iskandar di UAD, karena waktu itu saya diundang sama teman-teman di ini, apa sih namanya? Pajak, Dirjen Pajak. Sebenarnya bukan Dirjen Pajak sih. Yang undang waktu itu Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ngundang, terus dia ngomong gini ya, anak-anak Bank Mandiri. Bukan anak Bank Mandiri yang ngomong, Dirjen Pajak ngomongnya gini. Saya pengen supaya semua transaksi bisa langsung potong pajak. Karena intinya sederhana aja sih. Dirjen Pajak tidak percaya sama bangsa Indonesia, jujur. Intinya Dirjen Pajak kagak percaya pada laporan pajaknya kita ya. Karena tahulah bangsa Indonesia kan kacau semua. Kasih laporan biasanya suka begitulah, sulap-sulap, terjadi sulap di laporan pajak, akhirnya Dirjen Pajak kagak percaya dengan laporan pajaknya kita, normal. Oke. Jadi Dirjen Pajak pengen semua transaksi potong pajak langsung. Itu di pertemuan ada Bank Mandiri yang undang. Udah gitu Bank Mandiri bilang, nggak bisa. Database Bank Mandiri nggak sekuat itu. Jadi database yang ada di perbankan tidak sekuat itu buat menghandle semua transaksi yang gede-gede tadi. Kan jumlah transaksinya gila-gila, Indonesia kan ada 200 juta orang. Misalnya satu orang melakukan transaksi 2 atau 3 transaksi per hari, berarti berapa ratus juta transaksi itu per hari. Dibagi per jam aja, kacau deh. Banknya nggak sanggup. Jadi database bank nggak sanggup. Akhirnya mereka mulai ngelirik, bisa nggak teknologinya blockchain dipakai buat transaksi seperti ini? Gue bilang, kayaknya bisa nih. Cuman kan saya nggak tahu angkanya ya. Ya udah, saya sama mahasiswa S2 waktu itu, kita cobain, kita install Hyperledger, terus kita ukur. Bandingin sama MySQL. Kenceng ternyata. Gitu. Ini keren banget jadi keren banget. Jadi aplikasinya buat database sih sebenarnya. Tapi database kenceng. Gitu. Oke, Kang, ini Mas Yuan mau nanya Ki. Tanya jawab aja ya langsung ya. Biar. Ya Kang. Kang, kan salah satu yang bikin si Bitcoin dengan blockchain-nya trusted itu kan si validasinya ya. Si kuncinya itu. Iya. Proses kunci, dan itu yang ngabisin banyak energi kan, balap-balapan lalu ngabisin banyak energi. Ada lagi namanya proof of stake. Nah, kalau si Hyperledger ini proses kuncinya gimana kan? Jadi itu yang jadi minernya udah komputer yang di private network, komputernya kita kenal semua. Jadi sebenarnya kayak database bank aja sama. Cuman dia pakai mekanisme blockchain gitu di dalam private network. Gitu. Kenapa kita pakai enkripsi? Jadi proof of work-nya tidak seganas blockchain ya. Jadi enkripsinya tidak seganas blockchain. Oke. Jadi proses enkripsinya diturunin banget, tapi komputernya kita semua, kita aja, kita kenal banget. Jadi konsekuensinya enkripsinya diturunin, ininya kita kenal semua, dan di private network, makanya aman. Kira-kira kayak gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya. Cuman lebih cepat karena itu ini ya. Closed network gitu. Jadi kalau Anda mau serius, liriknya teknologi turunannya kayak blockchain. Kalau Bitcoinnya blockchainnya langsung, kayak Hyperledger. Kalau blockchainnya langsung horor, ngeri, pelan dia. Gitu. Beres ya. Gimana Kang Gian? Udah tercerahkan jawabannya dari Kang Ono? Iya, kayaknya sih yang ngebantu karena dia close-nya itu ya. Kalau beda dengan, karena si proof of stake itu kan katanya juga security-nya nggak sebagus sama proof of work karena
dia harus yang banyak dulu, orang kayaknya dulu lah gitu yang bisa melakukan itu. Jadi ada dibagi persentase. Jadi saya masih belum terlalu paham sih bagian part yang itu. Jadi ada yang pembagian, ada yang pertarungannya di prosesor, ada yang di hard disk, ada yang di memori. Pokoknya pertarungannya seru-seru dah. Cuman intinya gini dah, kalau kita di jaringan publik pasti horor aja, pasti, waduh, parah. Makanya kita cenderung bikin private network akhirnya. Teknologinya mirip, tapi bikin private network jadi semua terbatas banget. Terus performance-nya bisa kita naikin dari situ. Kan ada juga yang jual servisnya ya, Bitcoin blockchain as service kayak punyanya si Nur, punyanya AWS, saya nggak tahu siapa lagi yang punya. Mereka prinsip kerjanya model kayak apa? Saya sebenarnya kan ujungnya saya tertarik ini untuk pakai di lebih ke dokumen itu nantinya Kang. Untuk lebih pakai blockchain untuk apa? Itu kayak smart contract gitu ya? Iya, kayak misal sertifikat tanah atau smart contract tuh. Dokumen. Iya benar itu smart contract. Iya. Atau bahkan lukisan, ownership lukisan dan sebagainya. Bisa. Ada sertifikat lukisan kayak gitu kan sebenarnya bisa dan anonimusnya juga kan masih bisa di maintain juga gitu kan. Iya. Gitu. Cuman belum ngedalamin detail sih, dan para pedagang blockchain service itu juga cara kerjanya gimana saya masih belum pernah cobain sama sekali. Makanya tercerahkan banget nih dengan ada si Hyperledger, jadi tertarik pengen coba sih nantinya. Nah, cuman kalau Kang Ono pernah berkenalan dengan Bitcoin as blockchain as service, menarik juga sih Kang. Kalau ada ceritanya, saya nggak terlalu ngerti gimana cara mereka jualan itu gitu. Proses produknya apakah sama juga atau gimana itu? Jujur belum pernah pakai sih. Belum pernah pakai gue. Gue belum pernah nyerah, bagian itu gue nyerah. Tapi kalau dari kisahnya kayaknya urusannya kayak smart contract yang ada di Ethereum. Kira-kira kayak gitu sih. Kalau saya akan lihat ke arah sana, smart contract di Ethereum. Kira-kira ke arah sana. Mudah-mudahan ke arah sana. Soalnya emang Ethereum tujuannya adalah naikin blockchain itu lebih buat kayak gitu, kontrak-kontrak, ownership segala macam dikunci di Ethereum tadi gitu. Kalau Bitcoin kan cuma transaksi duit doang. Dan kita bisa pakai Hyperledger untuk smart contract ya Kang? Nah itu gue belum tahu. Gue kemarin karena kebutuhannya nggak terlalu ke smart contract ya, masih fokusnya ke pajak. Jadi yang di handle kan duit doang kalau pajak. Tapi itu jadi menarik, terutama kita akan bikin susah hidupnya itu kayak apa sih yang urusan tanah tuh, notaris bubar tuh sama kayak ginian. Waduh. Notaris kan urusannya buat nyatet sebenarnya. Iya, betul. Ini tanah punya siapa, ini punya siapa, nyatet kan. Nah ini nyatetnya pakai database sekarang, namanya smart contract sih. Dan itu notaris bubar, asli. Wah, menarik sekali ceritanya nih. Jadi lumayan tercerahkan kalau bagi saya. Ada cerita-cerita yang bukan ini judi ya, di luar judi. Iya betul Kang. Soalnya kesannya judi banget soalnya selama ini emang. Betul. Dan selama ini saya juga berpikiran ini teknologinya kayak apa, seperti apa. Setelah Kang Ono cerita, ya sekarang udah tercerahkan. Ya siapa tahu tadi dari Om Bian itu kan ada itu apa yang as a service, siapa tahu Kang Ono mau nyoba nanti kan berbagi cerita lagi gitu kan. Ya gue udah tua lu pada nyoba deh, lu cerita ke gue. Oh siap. Gantian ya Kang ya. Gantian, gue terus capek. Gue udah duit udah hilang berapa duit gue nih buat nyoba kemarin. Parah. Yang dari John Postel kan belum habis Kang. Ya ilah. Itu buat amal ibadah lagi yang lain. Amin. Amal ibadah aja teriak-teriak Kang. Waduh, ini kalau Mbah Sabto yang ngomong susah hidup gue. Oke, sekarang ini jam materinya masih ada nggak Kang? Atau kita udah kita diskusi aja sampai habis. Oke, diskusi. Oke, siap. Oke, ini tadi materi dari Kang Ono terkait dengan gimana kalau teman-teman mau jadi trading juga udah dijelasin gitu ya. Istilahnya di layer end user bisa kita lakuin. Terus mau di layer mining juga udah dijelasin ruginya dan modalnya seperti apa gitu. Tapi kalau teman-teman yang
antusias ke teknologi ya, kayak saya juga balik lagi pengen jadi developer, sekarang jadi buruh ketik soalnya Kang. Itu pengen jadi developer lagi Buruh juga. ketik. Iya Kang, bisanya cuma ngetik ya Kang saya Kang. Kemarin saya minta nulis Kang Sabto itu buruh ketik, nggak boleh masuk buruh ketik. Waduh yes. Oke lah terserah Kang Sabto, Mbak Sabto seperti apa gitu. Oke, mungkin teman-teman dari yang udah join di sini ada pertanyaan kah? Bisa resen kalau ada yang pertanyaan, atau mungkin kalau misalkan nih dari Mas Aminul, silakan. Oh, silakan. Mas Aminul. Iya, selamat sore Kang Ono. Selamat sore. Gini Kang, saya kan sering lihat juga masalah teknologi blockchain ini. Ya. Kayaknya gimana Kang kalau seandainya ini diterapkan untuk pemilu juga? Untuk pemilu? Sepertinya menarik begitu. Ya. Oh ya. Menarik. Ya, menarik banget. Ya, karena kan saya lihat ini ada beberapa berita kayak di Detikcom ini banyak gitu. Iya. Ya. Intinya sih blockchain, Hyperledger itu database, intinya itu aja sih, database. Yang jadi menarik, ini aku jadi kepikiran nih, soalnya kemarin teman-teman KPU juga udah mulai ngomong, mereka butuh buat transaksi pemilu sih. Yang seru kalau dari sini ya, datanya nggak bisa dirubah loh, hati-hati. Historical terus berarti Kang. Saat ini. Dan pemilu itu kurang ajar Orang-orang kan minta maaf ya, terutama partai-partai kan berusaha ngerubah angka. Nah ini kan nggak bisa dirubah. Seru, gue demen. Ya setuju banget, itu gue setuju. Kayaknya menarik. Langsung lebih fair dong Kang, lebih fair. Iya, lebih fair. Cuman yang jadi masalah ini nanti. Itu kan kalau udah sampai database nggak bisa dirubah. Tapi kalau dari TPS ke database, nah ini seru nih perjalanannya. Kalau bisa dari TPS langsung ke database, nah seru. Masalah selesai. Kan ini TPS nanti ada kelurahan apa segala macam. Seru dah urusannya di situ, perubahannya di situ soalnya. Gitu. Berarti tadi pertanyaan dari Mas Aminul terjawab ya. Berarti bisa diimplementasikan gitu ya Kang ya. Bisa di-anonymisin sih bisa. Cuman aku lagi mikir, ini masalahnya gini ya. TPS sampai database itu nggak langsung soalnya sekarang ini. Itu yang jadi soalnya permainannya di situ Kang. Iya itu makanya harus mikir gimana caranya kita. Tapi setuju sih, setuju. Langsung Kang. Oke, next pertanyaan dari Mas Reza Rahman. Monggo Mas Reza. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ono mau tanya, ini tadi kan ada yang menyinggung tentang sertifikat tanah. Ya. Kemungkinan ya ini materai kan sekarang sudah disosialisasikan kan cuman manfaatnya masih terbatas, kalangan terbatas. Ya. Itu masih penggunaannya blockchain apa enggak Pak Ono? Maksudnya penerapannya maksudnya itunya loh Pak. Apa menggunakan blockchain itu loh kan? Materai. Materai. Oh ada baru sorry gue baru denger. Oh ada e-materai. Nggak ngerti saya nggak ngerti e-materai saya nggak tahu. Itu Mas dia bisa nerangin nggak e-materai ke saya nggak tahu e-materai saya asli saya nggak tahu baru denger baru sekarang dengar ada e-materai. Oh iya. Soalnya ini penerapannya masih terbatas mungkin 1 minggu mungkin Pak ya itu aja sih. Kan itu tadi kan penerapannya di mana di aku ini insting doang ya insting. Ya, ini insting saya ya. Ya. Kemungkinan belum sampai blockchain. Kemungkinan. Belum sampai blockchain. Yang terjadi dengan e-materai adalah dia akan nge-lock ngunci dokumennya doang. Oke, kayak tanda tangan digital lah kemungkinan. Jadi dokumen akan dikasih tanda tangan digital bahwa dokumennya yang ini yang tanda tangan siapa. Cuman itu aja, tapi belum dikunci jadi database. Database kan blockchain yang kunci ya. Iya. Jadi ini masih teknologinya teknologi digital signature, public key, private key kayak gitu-gitu sih. Enkripsi juga. Masih enkripsi juga. Enkripsi ya? Tapi belum sampai ke database. Jadi e-materai ya dia bisa ngunci, dia akan ngasih tahu dokumennya yang ini kan dalam dokumen ada kata-kata ya transaksinya apa, kata-katanya apa, kata-katanya yang ini. Nanti kalau kata-katanya dirubah dia bisa kelihatan dari e-materai tadi. Kayaknya itu. Dan itu yang dipakai juga sekarang kan udah mulai banyak proses ini ya
dokumen-dokumen yang ada di kementerian lembaga itu kan ada surat menyurat di kementerian lembaga, mereka ada tanda tangan digital juga di situ, di surat menyurat itu. Jadi waktu tanda tangan digital di surat-surat itu, tanda tangannya itu bukan database urusannya, tanda tangannya itu urusannya dengan suratnya yang mana, siapa yang tanda tangan. Itu aja sih, dua itu aja. Dua informasi itu yang dimasukin ke tanda tangan digital. Tapi belum sampai ke database. Database-nya masih pakai database yang biasa, kayak MySQL gitu-gitu. Ya. Terima kasih Pak Ono informasinya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Budi Setiawan. Masih gagal paham bahwa blockchain lebih cepat daripada MySQL. Dalam hal apa ya? Dalam hal kecepatan transaksi. Dalam hal proses apa ya? Kalau kita kan ada create sama read ya. Dalam proses create sama read tadi kalau udah jumlah besar, nah tadi bukan blockchain-nya ya, tadi Hyperledger. Hyperledger lebih cepat daripada MySQL waktu kita create. Jadi caranya kita ngukur adalah kita nyuruh, kita bikin transaksi, kita create transaksi, dan kelihatan banget si MySQL gelagapan. Jadi si Hyperledger 100 kali lebih cepat daripada si MySQL. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita ukur, kita benar-benar ngukur nih. Gitu. Kita waktu itu pakai 8 komputer ya. Buat Hyperledger-nya 8. Jadi node buat minernya ya. Waktu itu pakai 8. Kita pakai Hyperledger loh, bukan blockchain loh ini. Turunannya blockchain. Gitu ya. Ini jadi buat teknologinya sama gitu ya Kang, tapi kenapa? turunan gitu ya. Teknologinya sama ya Kang ya. Teknologinya sama sih. Cuman kita node-nya 8. Gitu. Itu Mas Budi, jadi perbandingannya tadi terkait dengan cuman karena Hyperledger kan cuma bisa create sama read doang. Nah, yang dibandingin adalah seberapa cepat, seberapa banyak dalam satuan detik atau menit gitu ya istilahnya. Ya, betul. Masuk dalam create-nya Ya. sama read-nya seperti Ya. itu. Jadi lebih cepat. Kalau mau iseng, Anda nyoba deh pada asli asik. Tapi monggo. Ini Mas Yuan, Ya. Mas Yuan. panas dia. Enggak, cuma mau confirm aja. Saya belum baca jurnal. Storage engine-nya pakai MyISAM atau InnoDB tuh, Kang? Nah, itu juga mau saya tanyakan Kang sebenarnya. Waduh, gue harus nanya ke si Riko, mahasiswa Enggak, gue. maksud saya kalau kan dibilangnya kalau si MyISAM itu lebih cepat untuk baca. Yes. Kalau InnoDB itu lebih cepat untuk menulis. Jadi kalau yang dibandingkan si MyISAM, dia memang lebih cepat untuk baca, lebih lambat untuk menulis. Jadi kalau mau fair kan perlu di compare dengan InnoDB. Iya. Gitu. Kemarin sih MySQL biasa sih, MySQL makanya bisa milih tadi ya, InnoDB bisa sama dua engine itu. Iya. Lupa gue. Beda versi, beda default engine-nya kan soalnya Kang. Oh Jadi kadang, harus jadi kalau lihat misalkan lagi di versi- papernya. Nah, Gue pakai versi yang mana? versi Ya. berapa gitu, dia defaultnya MyISAM gitu. Tapi versi yang lain gitu defaultnya InnoDB. Tapi, Oh, tapi oke. terakhir sih defaultnya udah InnoDB sih Kang. Cuman ya mungkin perlu dibandingin dengan itu juga karena kan terbaru juga ada engine baru lagi itu dari MySQL yang dia model JSON kalau nggak salah. Jadi itu beda lagi gitu. Wah, itu lebih cepat seru. lagi katanya. Wah, kita bikin penelitian-penelitian kayak gitu asik kayaknya loh. Asik. Boleh, Ngukur Kang. doang Nanti sih, penelitiannya ngukur. Di Asli. bawah ini aja ditodong Kang Sabto, Mbak Sabto ini untuk akomodasi itu. Iya. Gimana, Enggak, soalnya Mbak? ini yang butuh banyak sih. Yang butuh banyak. Setuju, aku tertarik itu bikin papernya dan bikin penelitian supaya bisa peradaban jauh lebih bagus. Iya. Soalnya yang butuh ngerti ini banyak sih, yang butuh Iya. banyak. Dirjen pajak lah, semua butuh ini loh. Bahkan bank pun udah mulai melirik teknologi blockchain. Menarik, ntar di open ke banyak pihak untuk bisa kontribusi dalam hal pemikiran, jadi kayak open source gitu. Iya, betul. Iya, benar. Kan Kang Ono bisa terbatas, kamu bisa terbatas, tapi banyak orang lain yang punya pinteran, siapa tahu kayak Yuan gini bisa ngasih informasi yang Lebih keren. yang lebih dan lain-lain. Iya, Itu nanti karena akan Ono jadi udah tua. yang menarik. Karena Ono udah tua. Oke, Kang. Nggak bilang absolut loh. Kalau absolut bisa diundang. Ya Kang, ini nanti untuk materi-materi tadi kan bisa didapat di mana ya Kang? Soalnya ada yang nanya nih referensinya juga. Kalau bisa slide-nya Kang Ono di-share sama referensinya buat belajar teman-teman kayak Waduh. Oh, ada di sini, coba gua cek dulu ya, bentar.
Rasanya gue taruh di ini lah ya, bentar ya. Gue cek dulu masih ada nggak ya. Waktu itu gue kasih buat training Bank Indonesia soalnya. Pare. LMS Ono Center, ORID, Pustaka. Saya gedein biar kelihatan. Jadi ingat ya, LMS Ono Center ORID, saya Pustaka, saya masuk ke Docs. Di sini ada BI, ada bentar, BI ini BTC. Ini memang sengaja dibuka ya Kang ya, biar Nah, ini ada di sini ya. Hah? Oh gitu. Ada di LMS Ono Center ORID /pustaka/doc BTC. Blockchain nih, BTC banget. Copy paste saya masukin ke chatting. Wah, terima kasih Kang. Untung lu nanya, kalau enggak gue lupa. Iya, ini tadi Mas Radityo tanya Kang terkait referensinya, siapa tahu mau download gitu kan. Iya. Terus ini selanjutnya nih. Ya ini materi tren, ini liatin tahunnya ya 2018 lu, hati-hati. Waduh. Siap. Jadi ini materi training buat Bank Indonesia sih. Terus ini ada pertanyaan lanjutan yang dari Bang Mas Aminul. Apakah memungkinkan Bitcoin dan kawan-kawan diadopsi menjadi mata uang di Indonesia seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain seperti El Salvador? Kalau nggak salah. Ya. Jawabannya gini, kira-kira kalau Anda udah kenal sama teman-teman Bank Indonesia dan teman-teman yang lain, mereka akan ngomong masalahnya bukan masalah teknologi, masalah kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi mereka hanya mengakui rupiah sebagai mata uang itu. Kalau blockchain-nya nggak masalah, karena blockchain kan database ya. Jadi blockchain bisa kita adopsi buat perbankan. Tapi mata uang yang ditransaksikan rupiah namanya gitu. Berarti nggak mungkin ya Kang? Ntar dikasih nama blockchain IDR. Ya itu bagian Mas Sabto lah. Gue nggak berani ngomong sama BI. Galak orang-orang itu, galak, gue nggak berani. Kalau blockchain-nya sih nggak masalah, blockchain. Bitcoin yang jadi masalah itu aja sih. Oh iya. Berarti memang Bitcoin itu nggak bisa untuk transaksi di Indonesia ya Kang ya? Secara legal ya. Secara legal ya, kita bicara legal dong Kang. Di sini kita nggak boleh bicara ilegal. Secara legal nggak boleh. Cuman yang kejadian kan kita jual beli aset, bukan duit. Yes. Ini ada pertanyaan kapan blockchain habis? Blockchain nggak habis-habis, yang habis Bitcoin gitu. Ya, udah dijawab langsung sama Kang Ono dari Mas Ardo. Oke, ini semakin kesini kok semakin tanya tadi pemain Ethereum deh. Ethereum keren juga. Itu hati-hati tuh. Itu orang-orang hukum pada nafsu tuh ntar. Oke. Semakin kesini makin seru nih obrolannya, diskusinya nih. Kira-kira masih ada yang tanya lagi nih yang join nih. Siapa tahu. Yang ada mantap. Mantap. Tapi terima kasih banyak loh ini. Terima kasih banget. Kalau ada apa-apa sebelum saya lupa, ada apa-apa silakan ke Twitter saya @ono_w_purbo sama ke email ya ono@indo.net.id. Ya. Langsung aja di mention Twitternya di @ono_w_purbo. N-nya double. Kalau N-nya satu orang Jawa jadinya nanti. Ada ya? Terus ada Ono. Ada itu bahasa Jawanya Ono kan? Iya sih. Gue juga orang Jawa sih, Jawa murtad gue Jawa nggak bisa. Orang Jawa itu. Gue Jawa juga, Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Katanya Banyumas. Ya. Kalau Kang Ono ini 24 jam Twitternya, nggak tahu ada asistennya atau enggak, jadi langsung mention aja di situ gitu. Biasanya langsung dijawab sih kalau ada pertanyaan. Dulu saya aktif juga untuk mention Kang Ono, cuman beberapa ini saya udah nggak main Twitter. Ya nggak apa-apa sih, yang penting Mbak Uca, mbak-mbak yang lain silahkan follow saya. Kalau ini dia itu nggak usah deh, nggak apa-apa sih. Jahat banget gue. Yang jawabin itu robot itu Yan, bukan Pak. Itu yang saya pikirin, jangan-jangan itu udah dibuat otomatis sama si ini kan, Kang Ono pakai AI gitu kan, jadi setiap Twitter balas. Keyboardnya apa, ntar jawabnya apa, jawabnya apa, udah ada itu. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin saya mau tanya Kang terkait dengan saya agak mungkin kalau kita implementasi yang Hyperledger tadi Kang, Hyperledger
itu minimal apa namanya minernya itu berapa Kang? Berapa komputer yang harus disiapin Kang? Satu cukup nggak Kang? Kayaknya satu controller, satu controller dan dia kayaknya butuh kayak dua miner lagi lah. Jadi kayaknya 3. Berarti minimal 3 udah kayaknya bisa jalan 3. ya Kang? Kemarin sih kita pakai 8 sih. Tapi itu laptop di lab ya. Pokoknya kasihan banget deh. Nggak apa-apa Kang, kalau kita mau nyoba-nyoba pakai VPS kan juga bisa Kang. Oh iya bisa, bener juga lu ya. itu yang kepikiran sama saya Kang, kalau mau nyebut kalau misalkan 3 masih cukup kan, kita tinggal apa namanya pakai VPS, bener. Udah jalan kan. Iya. Kita bikin riset aja bareng deh. Keren. Siap Kang. Lu lagi ngajar atau gimana sekarang posisi? Saya ngetik Kang. Ngetik di salah satu bank swasta sekarang. Enggak, saya pengen ginilah, ini saran ya, karena gua diminta jadi wakil rektor sih ya, sebel juga sih sebenarnya. Tapi intinya ginilah, saya sih welcome kalau teman-teman pengen riset segala macam, kita bisa kerja sama gitu, supaya kita bisa nulis paper bareng gitu. Siap Kang. Jadi saya punya tekanan buat nulis paper supaya kampusnya ratingnya naik. Buka rahasia. Siap. Kang, nah ini ada yang sampaikan Mas Ardo nih, katanya tidak semua VPS portnya dibuka untuk mining. Nah, ini jadi pertanyaan Kang. Untuk mining ini portnya berapa aja Kang biasanya Kang? Dan ada spesifik khusus nggak yang Iya, kalau blockchain gue nggak hafal sih. Jujur saya nggak hafal nomor portnya berapa, saya nggak hafal. Cuman kalau kita pakai Hyperledger ya, karena ya sebenarnya blockchain juga sama aja ya. Kan kita bisa akses ke si ininya, source code-nya ya. Ya mungkin kita bisa ngerubah di situ sih. Kalau default mungkin bisa diblokir sama si VPS. Sama VPS, see. Oke. Soalnya VPS-nya nggak mau prosesornya rusak. Betul Kang. Asli itu ngerusak prosesor loh, asli bener. Iya. Soalnya dulu pernah ketanam Kang di VPS kita itu PHP apa gitu dia mining Kang. Jadi prosesornya 100 terus Kang. Iya. Habis itu VPS-nya dimatiin sama providernya. Iya. Setelah kita cek ternyata ada yang nge-hijack ini, yang nge-hack, ya udah kita hapus, selesai masalah gitu. Iya, soalnya itu ngerusak hardware. Hardware rusak bener. Karena terlalu panas akhirnya prosesor jebol. Gitu. Oh gitu. Tapi dengan Hyperledger tadi, kalau kita implementasi Hyperledger tadi, kita bisa mengurangi bisa itu, ngurangin. Kan? Kalau blockchain lebih parah. Oh, sih. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya, udah mau sore nih. Ini Mas udah sore. Ini Mas Ardo tuh udah berapa server jadi korban. Komputer anak gue juga jadi korban, kemasukan anak gue yang paling bontot, anak SD. Ini ada yang resen juga lagi Kang, Aminul Abdizal. Monggo Mas Aminul. Iya izin Kang. Siap. Pengalaman Kang Ono untuk mining itu kan pakai solo miner ya? Ya join ke pool sih. Saya join ke pool. Join ke pool. Itu kan dari segi listrik mah pasti mahal ya Kang ya. Bagaimana Kang kalau kita pakai solar cell gitu ya? Nah, perhitungan untuk budgetnya seperti apa gitu Kang? Waduh, belum dihitung. Monggo Kang di-share. Belum ngitung gua. Asli gua belum ngitung. Kemungkinan sih akan nutup sih ya, bakal nutup. Cuman gua nggak tahu berapa harga solar cell yang harus dikeluarin. Teman saya, ini buat gambaran aja ya. Teman saya buat 6.000 watt itu solar cell-nya 60 juta rupiah. 6.000 watt ya, 60 juta rupiah. Miner itu butuhnya, coba bentar ya, kita search aja ya. Watt-nya N miner berapa ya? Kita cek aja ya. Dan jangan lupa saingan ya Kang. Apa siapa tuh? jangan lupa saingannya Kang. Iya. Ini 1.400 watt. Ini yang S9 ya. Ini yang cuma 19 tera hash per second. 1.400 watt. Kira-kira kayak. Jadi kita main ribuan watt sih. Tadi 6.000 watt 60 juta kira-kira kayak gitu. Jadi ya segitulah, puluhan juta lah duitnya. Dan itu hanya hidup siang loh. Solar cell tuh siang ya. Kalau malam nggak ada solar cell. Hati-hati. Moon cell nggak bisa ya Kang ya? Malah pada moon cell nanti.
Makanya anak-anak biasanya double garden sih antara solar cell sama baling-baling kiciran itu angin. Tapi angin kecil. Kalau di pantai masih gede angin. Oke. Ada yang tanya lagi nih dari Mas Kang Ardut nih. Ya. Saran Pak Ono untuk Indonesia biar cepat ngikuti crypto trend. Dari sisi pemerintahan. Oh, dari sisi pemerintahan. Yang kerasa banget mereka butuhnya Bitcoin blockchain-nya. Bitcoin blockchain lagi. Blockchain lah. Blockchain teknologinya iya butuh banget. Dan itu mereka udah ngomong berkali-kali ke saya. Asli. Jadi kita tidak ngikutin si Bitcoin-nya sih sebenarnya. Jadi bukan uangnya yang kita kejar teknologi database-nya sih sebenarnya. Implementasi database yang dia yang secure dan kenceng. Itu aja sih. Itu yang dikejar banget. Dan ngomongnya berkali-kali ke saya loh udah. Asli. Karena mereka mereka nggak nemuin orang yang sanggup, yang ngerti tentang blockchain itu nggak nemu di Indonesia itu. Dan ini gue buka rahasia aja ya, belak-belakan aja yang ngomongnya di sini ya. Yang masuk dari luar, IBM dan teman-temannya. Asli. Jadi kalau Anda lihat Hyperledger, itu di belakangnya ada IBM, apa segala macam, dan mereka nyerang ke pemerintah Indonesia. Dan mereka mau implementasi. Jadi saya sangat berharap sekali Anda belajar Hyperledger dan teman-temannya tadi, bukannya apa-apa sih, supaya jangan sampai diambil sama luar gitu. Posisi udah nyerang mereka, hati-hati. Itu. Berarti ladang baru dong Kang nih. Iya, tapi ya nggak mungkin Ono lah, udahlah, Ono udah tua lah. Lu pada dah, yang mungkin muda-muda. Siapa tahu bisa gini Kang modelnya, mereka yang jadi konsultan di early stage gitu ya, kita yang implementasi kan di. Iya, cuman kan kita harus, gitu, ya benar sih. Tapi kita harus naikin jam terbang loh. Oh iya, betul Kang. Jadi masing-masing kita harus naikin jam terbang, kita ngoprek bareng, kita diskusi segala macam. Dan itu dibuktikan dengan paper jurnal, buku, dan sebagainya. Nah, udah gitu langsung kita kelihatan kan? Langsung kita dipeluk. Mudah-mudahan yang meluk lurus Sirotol Mustaqim. Nggak perlu setoran. Maklum, di sebelah sana setoran kadang-kadang gede, nyebelin. Kalau lu udah pernah gaul sama mereka, sakit hati kadang-kadang. Mas Sabto yang udah tahu lah. Oke. Tambah menarik lagi nih. Sebenarnya jadi lahan baru nih buat teman-teman developer ya. Kalau saya guru ketik sih bukan lahan baru lagi. Harus belajar lagi lah kalau saya harus belajar banyak nih terkait itu. Jadi teman-teman developer yang tertarik dengan blockchain, tertarik dengan teknologi baru yang tadi sudah di riset sama Kang Ono lebih cepat ya terkait dengan create-nya. Yeah. Mungkin bisa coba untuk apalagi ini kan bukan centralized database ya Kang ya. Ya, itu kan istilahnya dia kayak tersebar, distributed ya istilahnya lebih kalau misalkan kalau sekarang kan resiko kalau centralized kan kita harus menyiapkan second skenario kalau misalkan servernya mati gitu kan kayak benar server misalkan server di Jakarta nih lu harus punya yang server ada di misalkan di beda kota misalkan Yogyakarta gitu. Habis itu harus menyiapkan lagi server di luar negeri minimal satu Singapura misalkan. Untuk apa ya istilahnya? Disaster recovery lah. Yes, disaster recovery-nya kan harus seperti itu kan Kang. Iya, kalau benar. itu centralized gitu ya. Tapi teknologi yang hyper ini tadi itu kan distributed. Jadi kalau misalkan sudah banyak yang jadi miner, misalkan udah ribuan gitu, laptop mati satu, istilahnya ya nggak masalah, masih ada yang lain. Jadi saat nanti yang satu up, dia akan sinkronising lagi, jalan lagi. Terus manajemen security-nya lebih enteng loh. Kan nggak ada kemampuan update sama delete. Ya udah, security-nya bisa enteng. Berarti itu memang harus mindset untuk perancangannya harus historical dalam arti memang gimana caranya itu tidak boleh diupdate, di-delete kayak gitu kan. Istilahnya memang harus yang ada create aja. Jadi kalau ada salah create baru buat benerin yang salah gitu, bukan update delete. Yes, itu sebenarnya kan bisa diakalin dengan misalkan secara kasarnya kalau di database kan cuma kayak flagging doang kan. Oh ini udah nggak dipakai. Oh ini istilahnya udah nggak dipakai, tambahin yang baru. Berarti ini yang kepakai seperti itu sebenarnya. Betul. Mungkin tapi karena saya belum ngoprek yang blockchain teknologi tadi ya mungkin saya belum tahu. Iya. Gitu. Mungkin ada baiknya bikin aplikasi terus dicobain.
Yes. Menarik. Aplikasi apa nggak tahu lah ya, misalnya kayak Gojek atau apa nggak tahu lah. Terus belakangnya bukan database yang normal gitu, pakai Hyperledger. Menarik Kang. Nanti mungkin siapa tahu saya coba untuk belajar jadi developer lagi Kang. Ya. Jadi balik lagi jadi developer. Ntar lu aja yang maju, gua kan bisa istirahat. Oh gitu Kang. Siap. Boleh Kang. Tapi nanti kalau ada apa-apa, ini Kang Ono nih belakang saya gitu ya. Udah capek gue. Maaf Tong, Mas Galih. Siap. Pak Ono, ini sudah mendekati jam 17.30. Oke. Monggo. Oke, terima kasih. Udah diingatkan, ini tadi juga udah saya lihat jamnya udah mulai sore gitu, udah mulai pertanyaan yang sudah sedikit. Jadi saya bisa simpulkan dari pembahasan kali ini bahwa dalam dunia teknologi blockchain tadi bisa dibagi beberapa level, dari end user, dari trader, dari istilahnya sampai ke level teknologinya yang bisa kita implementasikan untuk mengembangkan teknologi baru yang lebih bagus lagi seperti itu. Dan ada beberapa yang open source ya, tinggal kita mau jadi seperti apa seperti itu. Itu sih mungkin dari saya untuk memandu acara ini. Kalau misalkan saya ada kurang ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih buat Kang Ono untuk berbagi sharing ilmunya. Saya tercerahkan sekali karena selama ini saya buta terkait dengan blockchain. Tahunya blockchain itu ya Bitcoin jadi judi. Tapi menarik dan itu mungkin saya bisa ya kapan-kapan kalau pas ada waktu Bang bisa nyoba-nyoba gitu ya. Terima kasih banget Kang Ono, terima kasih Mbak Mas Sabto. Iya. Kalau saya bilang Mbah kan nggak berani kalau saya bilang Mbak, nanti kualat soalnya. Dan selamat ulang tahun buat Padepokan Asa yang mungkin sudah nggak terasa 6 tahun saya berkenalan dengan Kang Ono sama Mbak Sabto dan Padepokan Asa ini. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Uca. Sama Mbak Uca, mana Mbak Uca? Selamat sore Pak. Iya. Terima kasih untuk diskusi panjangnya Pak Ono, Pak Dian. Sama-sama. Mungkin sebelum saya tutup, kita foto terlebih dahulu agar kita memberi kenang-kenangan dengan Pak Ono dan semua teman-teman di sini. Baik, mungkin bisa open cam terlebih dahulu teman-teman. Tapi ini kita bergantian karena ada 3 halaman gitu ya, karena sore hari ini sangat ramai sekali yang join gitu. Jadi mohon ditunggu. Untuk yang pertama kita foto dulu untuk yang slide ada pertama. Bapak Bambang Prastowo, berat nih urusannya. Selamat sore Mbah. Ini orang Jogja asli. Saya cuma mau itu. Tadi bilang El Salvador pakai Bitcoin itu kan memang mereka negerinya para gangster. Jadi cocok lah pakai Bitcoin. Wah, ini ada Mbah Kakungnya UGM ada di sini. Waduh, saya ngeri. Oke, foto-foto dulu ya, udah mau maghrib. Iya, kita tunggu dulu ya. 1, 2, 3. Baik, kita foto untuk yang slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih untuk semuanya. Saya sebagai moderator, Master of Ceremony pada sore hari ini, mohon maaf. Mungkin banyak salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ono. Terima kasih Mas Gali. Terima kasih semua ya. Terima kasih semua. See you. Ketemu di acara offline. Pak Bambang Prastowo, terima kasih. Ini nggak nyangka nongol ya, aduh kaget saya. Iya, ternyata banyak dedengkot ikutan di sini. Ini Mas Ardo itu dari ini Kominfo Jateng loh. Saka milenial. Aduh, apa sih Pak? Lu pakai saka milenial kelihatan. Gue pikir Ardo siapa? Weh, ternyata. Oke, terima kasih semuanya ya. Makasih. Thank you. Mas Sabto, terima kasih. Selamat sekali lagi. Aku live ya. Makasih Mas Bambang. Aduh. Terima kasih semua. Saya izin live ya.